Apa kabar semuanya, Kak? Alhamdulillah baik. Ngantuk ya? Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kajian milenial. Hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa, akan sedikit menyentil kita kayaknya ya, agama dan cinta. Cinta atau agama? Yang mana yang diprioritaskan, Kak? Wah, cinta. Wah, mantap nih. Cinta langsung. Agama apa cinta, Kak, yang diprioritaskan? Agama. Ah, yang benar. Tapi kalau ketemu yang beda agama, ganteng, mapan, kaya, anak konglomerat gimana nih? Oh, gas. Suruh masuk Islam. Gas katanya. Tiba-tiba kalau ketemu cewek cantik, old money ya kan, tapi beda agama harus digas apa gimana nih? Ini kalau kayak gini nih abis ini langsung diruqyah sama Ustaz Fikri kayaknya. Masya Allah. Langsung saja ya, kita insya Allah hari ini kita akan belajar bersama. Siapkan hatinya, buka pikirannya, tenangkan hatinya. Kalau bisa jangan deket-deket tiang sama jangan deket-deket tembok supaya nggak tidur. Siapkan notesnya, pulpennya, jangan cuma handphonenya. Kita belajar hari ini kajian bersama Ustadz Muhammad Fikri bertema tentang cinta dan agama. Langsung saja saya undang untuk ke depan Ustadz Muhammad Fikri. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz hari ini, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz tadi udah denger ya, Ustadz, gimana nih pelanggaran katanya kalau ketemu old money anak konglomerat tapi beda agama katanya digaskan ya Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah gak bisa berkata-kata loh Ustadz lagi jawab kayak gitu. Masya Allah. Ustadz langsung aja ya Ustadz, bertajuk tema tentang cinta dan agama. Ini sebenarnya pembahasan yang ringan namun sepertinya harus dikaji lebih dalam Ustadz, karena dekat sekali dengan kehidupan kita para gen milenial. Kadang-kadang kita tuh suka bingung Ustadz, ketemu sama orang yang positif, yang baik, Masya Allah, tapi ternyata entah beda agama, entah ternyata dia tidak rajin sholat, entah dia jauh dari agama. Bagaimana Ustadz memahami ini agar kita bisa tahu manakah yang harus kita dahulukan? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah enggak baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sakit. Sehat jasmaninya atau sehat rohaninya? Rekening? Alhamdulillah. Hati aman hati? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat fisik, sehat batin, sehat dompet, sehat kantong, ya kan? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan orang-orang yang bilang gas tadi. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan ngobrol tentang tema yang Masya Allah, dan ini adalah pembahasan yang harus dikaji. Kalau misalnya dibilang ini pembahasan yang penting, cukup penting. Ini pembahasan yang harus dibahas. Dan ini bukan kajian cinta-cintaan ya. Karena saya menulis cinta dan agama bukan berarti kita akan ngobrol tentang cinta-cintaan, baper-baperan, pulang melting, pulang minta kawin gitu kan. Nggak. Di sini kajian bukan pulang tiba-tiba minta nikah ya. Tapi kita perbaikan kualitas diri agar kita menjadi orang-orang yang bisa maksimal dalam merasakan yang namanya cinta dan maksimal dalam mempertahankan agama.
poin-poin besarnya adalah cinta ini harus tunduk pada agama atau agama harus tunduk pada cinta. Mana yang harus tunduk? Kita harus melihat mana cinta, mana agama, kapan cinta ini diperbolehkan oleh agama dan kapan agama mengizinkan adanya cinta. Sehingga banyak di antara kita yang penting cinta, yang penting anugerah cinta itu anugerah yang tidak bisa dilawan, anugerah yang harus dibiarkan, itu fitrah. Enggak semuanya. Tidak semua cinta itu anugerah. Dan cinta itu memang membutakan, membudekkan, membisukan, mematikan. Itu cinta. Banyak orang mati gara-gara cinta, banyak orang-orang berubah haluan gara-gara cinta, dan banyak orang-orang mungkin hidupnya jadi tidak lagi baik-baik saja hanya gara-gara cinta. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang berhasil hidup lebih baik dengan adanya cinta, hidup lebih indah dengan adanya cinta, karena memang itu semua sesuai dengan tatanan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Itu yang akan jadi pembahasan kita, bahwa cinta dan agama ini sebenarnya saling berkaitan. Dan bukan berarti harus dipisahkan sebagaimana banyak orang mengatakan gini, soal urusan cinta jangan ngomongin agama. Kalau ngomongin cinta jangan bawa-bawa agama. Kayak orang bilang politik ya politik, jangan bawa-bawa agama, kan gitu. Ini pemikiran-pemikiran sesat zaman sekarang. Cinta harus bawa-bawa agama karena memang hidup ini harus diatur oleh tatanan agama. Dalam mencintai harus sesuai dengan tatanan agama, yang dicinta sesuai dengan tatanan agama. Karena kita tidak boleh mencintai kecuali diizinkan dalam agama kita. Kita tidak boleh mencintai seseorang kecuali dengan tata cara yang dibenarkan dalam agama kita. Kenapa? Hidup ini buat mempertahankan agama, bukan membiarkan cinta bersemi. Jadi apalah arti cinta bersemi kalau misalnya itu bisa merusak agama kita. Karena cinta itu bagian dari warna hidup. Cinta itu bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah itu sebut sebagai ayat-ayat kebesarannya. Ini mungkin ayat muncul terus di pernikahan ini. Surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu kepada kita agar kita tahu bahwa cinta itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan ini, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ciptakan kalian itu berpasang-pasangan, lalu Allah jadikan pasangan kalian sebagai sebab ketenangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah jadikan dua orang yang saling jatuh cinta ini mawaddatan warahmah, saling kasih, saling sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini ayat-ayat bagi orang-orang yang mau berfikir. Sehingga orang-orang kalau mau berfikir, dia akan menggunakan cintanya dengan logika. Ustaz, cinta itu membutakan. Coklat dengan tai kucing sama-sama enak di hadapan orang yang jatuh cinta, Ustaz. Orang yang jatuh cinta tidak bisa membedakan mana coklat, mana tai kucing gitu. Sama-sama indah di depan mata dia. Cinta itu membutakan, Ustaz. Ini kata-kata seperti ini seolah-olah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tidak punya iman di dalam hatinya. Orang beriman itu tidak menjadikan cinta sebagai hawa nafsunya. Dia menjadikan cinta sebagai bagian dari cara memperkuat agama. Lihat bagaimana visi adanya syariat nikah itu untuk menyempurnakan separuh agama, bukan untuk merusak agama. Sampai sini paham ya? Ini mukaddimahnya. Bahwa menikah saja perintah awalnya untuk menyempurnakan agama, bukan untuk menghancurkan agama. Jadi buat apa Anda menikah dengan orang yang bisa merusak agama kita? Buat apa kita bersama dengan orang-orang yang bisa merusak kualitas agama kita? Sebab kita hidup untuk mempertahankan ini. Nah, ini yang seperti ini, mudah-mudahan dari awal ini saya sudah memberikan gambaran bahwasanya cinta dan agama ini arahnya adalah supaya kita tidak salah dalam mencintai dan supaya agama yang mengarahkan kita dalam jatuh cinta. Di sini ada yang lagi jatuh cinta nggak? Ada yang lagi jatuh cinta? Ada. Berarti nggak bisa lihat saya kan? Ya, orang jatuh cinta tuh buta, dan orang yang jatuh cinta pasti nggak mau dengar omongan saya ini. Nggak mau dengar dia. Ustadz sok tahu gitu. Ustadz nggak tahu kenyataannya ini pacar saya soleh walaupun beda agama. Nah itu gimana tuh kata-kata itu? Pacar saya soleh, beda agama, 3 kata kontradiktif itu. Soleh, pacar, beda agama lagi. Orang soleh nggak pacaran, ya, orang soleh nggak mungkin beda agama kan gitu. Ini kadang-kadang terucap dari lisan anak-anak sekarang itu. Kadang-kadang saya bingung, jadi Ustadz Gen Z ini lebih berat itu. Jadi Ustadz Gen milenial, jadi Ustadz Gen Z ini lebih berat karena dia ngadepin problematik yang tidak pernah terjadi di masa generasi-generasi yang lalu gitu. Dia akan menghadapi generasi-generasi yang seperti ini. Nanti kita akan ngobrol tentang itu insya Allah. Yang pasti agama kita teman-teman sekalian itu dibangun oleh 3 pilar penting. Agama kita itu dibangun oleh 3 pilar penting.
Dan 3 pilar ini salah satunya adalah cinta. Ini boleh jadikan catatan ya. Agama dibangun oleh 3 pilar. Yang pertama, al-khauf, rasa takut. Orang kalau beragama di hatinya harus ada al-khauf. Apa yang dia takuti? Dia takut kepada azab Allah, dia takut masuk neraka, dia takut banyak dosa, itu al-khauf. Itu yang menyebabkan dia beragama. Orang itu kalau ada al-khauf, dia pasti menjalankan ketaatan. Justru orang kalau nggak ada al-khauf, dia nggak mungkin mau beragama. Karena tidak ada satupun yang ditakuti dalam kehidupannya. Makanya nggak ada al-khauf. Jadi al-khauf yang pertama adalah rasa takut. Yang kedua apa? Ar-raja. Yang kedua adalah harap. Orang yang takut saja, tidak ada harap, dia bukan orang beragama. Sebab orang beragama itu ada rasa takut, ada harap juga. Kita memang takut masuk neraka, tapi ada harap masuk surga. Kita memang takut atas banyaknya dosa kita, tapi kita berharap amalan dan pahala kita itu diterima oleh Allah. Berarti ada harap di situ. Puncak tertinggi agama kita ada pada nomor 3, yaitu mahabbah, cinta. Jadi di antara pilar seorang yang beragama, dia harus membangun agamanya dari takut, harap, cinta, dan puncaknya pada cinta. Kenapa saya bilang puncaknya pada cinta? Kalau orang beragama karena takut, itu basic. Itu rasa yang biasa. Setiap orang meyakini sesuatu, dia akan takut pada itu, biasa. Yang kedua, karena harap, itu pun biasa. Karena memang orang yang takut perlahan akan punya harap. Tapi puncaknya itu, kita cinta, kita melakukan sesuatu ini karena cinta kepada Allah SWT, ini puncaknya. Ada orang sholat bukan karena takut masuk neraka, bukan karena pengen masuk surga. Dia sholat karena dia cinta kepada Allah SWT. Ini puncaknya. Jadi puncak dari seorang yang beragama adalah kecintaannya kepada agamanya. Puncak dari seorang yang beriman kepada Allah adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 pilar ini yang harus teman-teman catat. Yang pertama apa tadi? Takut. Yang kedua, harap. Ketiga, maka orang kalau ada di level cinta, dia akan menikmati setiap ibadahnya. Tidak mungkin dikatakan orang ada di level cinta kalau sepertiga malam dia request nama orang. Gak ada cinta di situ. Karena orang yang mencintai itu di sepertiga malamnya yang dia pikirkan adalah dirinya, dosa-dosanya, kekurangannya, segala macam yang kurang dari dia, itu yang dia pikirkan di sepertiga malamnya. Tapi kalau dia bilang kutikung engkau di sepertiga malamku, ini gak ada cinta dalam hatinya. Orang yang seperti itu dia tidak punya cinta dalam beribadah karena dia mencari value yang lain selain dari mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu termakan buaya syar'i. Buaya syar'i ini Masya Allah gitu. Dia bilang, "Ukhti, aku memang tidak pernah ngechat kamu, tapi aku selalu membicarakan kamu di hadapan Tuhanku." Jailah. Udah tuh si ukhtinya meleleh lagi. Es krim mbaknya. Kayak gitu aja meleleh, cemen banget imannya kan. Bayangkan, cuma kata-kata kayak gitu aja kayak Masya Allah digombal, soleh sekali calonku gitu. Aneh. Ya, orang-orang yang seperti ini dia tidak paham esensi dalam beragama. Jadi 3 pilar ini pegang baik-baik, kuatkan baik-baik. Supaya kita tahu bahwa cinta dan agama tidak terlepas. Karena agama diantara pilarnya adalah cinta. Makanya Imam Syafi'i itu ketika menegur orang tentang rasa cinta itu, beliau bilang gini, "Lau kana hubbuka sadiqan lahu la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau cinta kamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan taat kepada Allah. Karena orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintainya. Jadi orang kalau ngaku cinta kepada Allah tapi tidak taat, bohong cintanya. Orang itu kalau taat berarti dia cinta. Kalau dia cinta pasti akan taat. Karena cinta itu aksi bukan diksi. West story aja yang diingat sama Gen Z. Begitu ada quotes, tulis. Ada dalil, bodo amat, dalil nggak masuk. Quotes pokoknya. Harus ada quotes, di story harus ada quotes. Ngaji nggak ada quotes sih nggak ngaji kan gitu. Ilmunya dibawa ya, dalil Qurannya dibawa, dalil hadisnya dibawa, quotes buang jauh-jauh. Itu perkataan dari orang yang bodoh gitu. Tapi kalau dalil itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah dari saya. Nah. Nah, lanjut Ustadz. Ustadz, benar gak sih kalau cinta itu udah melanggar agama, apakah seharusnya yang kita lakukan? Nasihat terbaik apakah yang harus Ustadz berikan kepada para gen milenial ini kalau sudah terlanjur melanggar agama cintanya Ustadz?
Ini ngomong-ngomong soal pelanggaran dalam mencintai ya. Orang-orang yang beriman itu tidak akan mungkin melanggar agamanya demi cinta. Orang-orang yang beriman itu tidak mungkin melanggar agamanya demi cinta. Orang yang tidak beriman, dia pasti akan berusaha melanggar apapun yang menghalangi cintanya, kan gitu. Tapi kalau orang yang beriman, dia tidak mungkin melanggar agamanya demi cintanya yang fana itu. Karena cinta itu sebentar, sedangkan agama akan dipertanggungjawabkan. Jadi poinnya adalah orang-orang yang beriman tidak mungkin melanggar agamanya demi cinta. Kenapa? Kenapa? Satu. Ini alasannya. Kenapa orang beriman tidak mungkin melanggar cintanya, atau melanggar agamanya demi cinta? Yang pertama, sebab orang beriman tidak mungkin mencintai makhluk yang tidak direstui oleh Al-Khaliq. Sebab orang beriman tidak mungkin mencintai makhluk yang tidak direstui oleh Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu tidak mungkin suka sama orang yang orang itu tidak suka kepada Allah, Allah tidak suka sama dia. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang tersebut sedangkan dia tidak mencintai cinta pertama kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal pertama yang dicatat adalah orang beriman tidak mungkin mencintai makhluk yang tidak direstui oleh Al-Khaliq. Allah bilang dalam surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Kata Allah SWT, di antara manusia banyak sekali yang menduakan Allah, banyak yang menjadikan Allah itu nomor sekian dalam urusan percintaannya. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai orang-orang ini sebagaimana mereka mencintai Allah, disamakan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, cinta terbesarnya habis buat Allah. Jadi orang-orang beriman itu kalau cintanya sudah sangat besar buat Allah Subhanahu wa taala, enggak sempat dia memberikan kepada orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan yang besar dia kepada Allah tidak membuat dia mudah cinta kepada orang yang tidak cinta sama Allah. Kayak ginilah contoh paling nyatanya adalah kalau kita cinta sama ibu kita, pasti kita nggak akan mencintai atau menikahi wanita yang tidak dicintai oleh ibu kita. Itu paling gampang begitu. Kita pengen menghadirkan ridho, restu dan cinta dari orang tua, maka kita bilang ya udah, calon yang saya bawa ini harus sesuai dengan apa yang diridhoi dan direstui oleh orang tua. Itu namanya cinta di situ. Tapi kalau melanggar, maka ada kesenjangan cinta di situ. Bukan kesenjangan sosial nih, tapi kesenjangan cinta. Di mana ketika kita memang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada kesenjangan cinta antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab poin pertama ini penting. Kita tidak mungkin memilih seseorang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab agama yang menjadikan standar utama cinta kita ini akan menimbulkan atau akan membuahkan manisnya iman di dalam hati. Manisnya iman fungsinya apa buat hidup? Buat kebahagiaan, buat keselamatan. Kalau iman kita manis, iman kita baik, maka hidup kita juga selamat. Jadi cinta ini akan berbuah manisnya keimanan kalau disandarkan langsung kepada agama. Ini ada hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salasun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang mana dengan 3 ini kita merasakan manisnya iman. Dengan 3 cara kita merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? An yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang lainnya. Daripada yang lainnya. Dia lebih cinta kepada Allah, Rasul daripada selainnya. Lalu kata Nabi SAW yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mungkin mencintai seseorang kecuali cintanya itu berdasarkan dengan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti poin nomor 1 soal prioritas cinta, poin nomor 2 soal restu dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang kita cintai. Kalau Allah enggak restui, Allah enggak ridho, meskipun orang tua restui dan ridho, enggak bakalan menghasilkan kebahagiaan. Ustadz, kenapa saya enggak boleh punya pasangan beda agama, punya pacar beda agama? Orang tua saya support kok, tapi Allah tidak. Jangan berharap ada kebahagiaan dalam hidup itu. Kalau Allah SWT tidak restui, Allah tidak ridhoi, maka hari-hari itu akan berujung kesengsaraan. Dan ini yang berbahaya. Yang ketiga, kenapa? Kenapa kita harus menjadikan agama itu sebagai sumber utama dalam mencintai? Tidak boleh kita langgar. Yang ketiga ini penting.
Karena cinta itu fana dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita kalau cinta itu sebentar. Kapan sih kita cinta itu? Sampai kita mati. Habis itu urusan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada urusan sama yang dicintai. Secinta-cintanya kita sama manusia, maka kita akan selesai sama dia. Apa kata Nabi SAW? Ini wasiat, nasihat, dengerin wasiat ini wahai anak muda. Ini nasihat dari Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dari Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, ya Muhammad, ini saya suka baper kalau baca hadis ini gitu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena kamu itu nantinya akan menjadi mayat. Kamu hidup suka-suka kamu aja sekarang, tapi ingat nanti kamu akan mati. Udah terserah kamu mau hidup ngapain terserah, tapi kamu akan mati setelah itu. Lalu kata Jibril kepada beliau apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan lakukan sesukamu, tapi kamu harus ingat nanti semua yang kamu lakukan akan dibalas. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nasihat yang ketiga yang paling dalam. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapapun sesuka kamu, tapi kamu ingat kamu akan berpisah dengannya. Jadi kamu boleh cinta siapapun, kamu boleh jatuh cinta pada siapapun, tapi kamu ingat kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Dan pisahnya kita dengan yang kita cintai, berarti buahnya adalah kita nggak boleh terlalu menghabiskan cinta kita kepada dia. Sebab kita akan pisah. Sebab kita akan meninggalkan dia. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia. Orang lahir sendirian dan akan pulang sendirian. Maka kita tidak boleh sampai menghabiskan semua itu untuk hanya sekedar soal cinta. Yang terakhir, yang mungkin di slide ini nomor 3 tapi saya lewatkan. Bahwa cinta kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ujungnya. Siapapun manusia yang kita cintai. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah memberikan kita nasihat dalam baitnya. Al-Imam Syafi'i punya bait-bait puisi. Nama kitabnya Diwan Asy-Syafi'i. Kalau teman-teman suka puisi, baca Diwannya Asy-Syafi'i. Nasihat-nasihat tapi diselimuti dengan gaya puisi. Cuma memang pakai bahasa Arab. Ya, jadi Diwan Asy-Syafi'i itu tertulis dengan bahasa Arab. Kalau teman-teman suka puisi, silakan baca kitabnya. Tapi pakai bahasa Arab. Beliau bilang, Naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam manzilin fil ardi ya'lifuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Ini nasihat Asy-Syafi'i dalam nih. Kata beliau gini, Naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Kamu palingkan hatimu kepada siapapun yang kamu suka. Bawa cinta kamu kepada siapapun yang kamu suka. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Apalah arti cinta? Kecuali cinta itu akan kembali kepada cinta pertamanya, yaitu Allah SWT. Kam manzilin fil ardi ya'lifuhul fata. Betapa banyak tempat nyaman di dunia ini. Wa haninuhu abadan li awwali manzili. Tapi kerinduan ini akan kembali kepada cinta pertamanya. Ini puisi dari Al-Imam Syafi'i. Namun nasihatnya berat buat kita. Bahwa cinta kita selama ini itu habis untuk manusia. Sehingga kita tidak menyisakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala yang harusnya menjadi cinta pertama kita. Maka teman-teman sekalian di pembahasan ini, janganlah jadikan sebagai tuannya agama, tapi jadikanlah agama sebagai tuannya cinta. Sebab cinta itu kadang membuat kita mabuk. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala punya kitab. Pernah ada yang baca kitab ini nggak? Judul kitabnya Raudhatul Muhibbin. Angkat tangan yang pernah baca buku ini. 1. Dari 2.500.000 orang yang angkat tangan cuma. Berarti yang jatuh cinta cuma 1 doang itu. Ini buku namanya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Taman orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu. Dalam ini buku. Tapi pakai bahasa Indonesia, sekarang ada yang pakai bahasa Indonesia. Jadi judulnya adalah Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu. Jangan kira isinya itu baper-baperan gak jelas. Isinya ilmu. Di bab 1, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan definisi cinta begitu banyak. Definisi cinta doang. Bukan C-I-N-T-A, tapi banyak sekali makna cinta. Dan itu dijelaskan oleh ulama. Ini adalah penjelasan ulama tentang orang yang jatuh cinta. Anda kalau lagi jatuh cinta nggak baca buku ini, nggak asik. Ya. Karena buku ini ditulis untuk nasihat bagi orang-orang yang jatuh cinta. Saya baca buku ini kelas 2 SMA. Saya baca buku ini kelas 2 SMA. Ketika saya lagi mondok di SMA, saya baca buku ini. Walaupun dulu buku ini sama penerbit nggak boleh dibeli sama anak sekolah. Katanya takut anak sekolah baper baca bukunya. Padahal ini ilmu. Ini ilmu yang sangat memantapkan hati remaja yang saat itu jatuh cinta.
Jadi kalau teman-teman lagi ada di fase itu, baca nasihat-nasihat para ulama tentang itu, insya Allah kita jadi lebih terarah. Di situ, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa cinta bisa memabukkan seseorang. Seseorang bisa mabuk karena cinta, lebih mabuk daripada khamr. Orang kalau mabuk pakai khamr, sama mabuk sama cinta, lebih parah yang mabuk sama cinta. Sebab kalau orang mabuk sama khamr, itu masih bisa milih. Masih bisa sadar dia, milih orang yang ini dan yang ini. Sedangkan orang mabuk karena agama, semua dibantai habis sama dia. Maka dia lebih parah mabuknya dibandingkan orang yang mabuk khamr. Untung saja mencintai itu tidak diharamkan sebab memabukkan kan gitu. Di antara sebab keharaman kan memabukkan. Anggaplah cinta memabukkan, gimana nasibnya kalau cinta diharamkan itu? Sebab memabukkan cinta itu. Tapi memang tidak sampai diharamkan di dalam agama kita. Masih boleh, asal jangan sampai membuat kita mabuk. Dan bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, beliau bilang gini, la yuhibbu ahadan illa ta'lam kaifa hubbuhu lillah. Kamu jangan sampai mencintai seseorang sampai kamu tahu dia itu cinta nggak sama Allah. Di dalam nih. Kamu jangan cinta sama orang kecuali kamu tahu nih dia itu cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Di tulisannya juga beliau bilang kayak gini. La yuhibbu ahadan la yuhibbu ahadan li ghairillah. Jangan mencintai seseorang selain Allah, karena selain Allah Subhanahu wa taala atau kita akan diazab di dunia ini. Fahuwal azabu fid dunya qabla al-akhirah. Azab di dunia sebelum akhirat adalah azab mencintai orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini buku. Jangan baca buku-buku yang enggak jelas yang bikin kita semakin baper sama hidup ini. Kalau kita baca novel yang kisahnya indah-indah, kita banyak ngayalnya. Tapi kalau baca nasihat ulama, kita banyak sadarnya. Anak muda sekarang karena baca novel-novel cinta-cintaan, dia baper, dia hidup pengen sesuai dengan novel dan sinetron yang dia tonton gitu. Tapi tidak dengan bagaimana orang yang mengarahkan cintanya dengan nasihat-nasihat para ulama. Saya pernah ditanya sama Gen Z ini, emang Gen Z Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa itu. Dia tanya ke saya, Ustadz, kalau misalnya Taehyung masuk Islam, ini bener nih, Ustadz, kalau Taehyung masuk Islam, terus dia mau alaf, berarti saya kan boleh mendoakan dia jadi suami saya. Dia bilang gitu. Ustadz, kalau Taehyung masuk Islam, berarti kan saya boleh mendoakan dia supaya jadi suami saya, supaya jadi pasangan saya. Boleh kan Ustadz, nggak beda agama gitu kata dia. Bener, nggak beda agama, betul. Tapi kan beda alam gitu loh. Beda alam. Yang ini alamnya khayalan, ini alamnya nyata gitu loh. Goya bangun maksud saya gitu. Bangun. Dan kalaupun keadaannya seperti ini gitu kan, keadaannya seperti ini, kita minta kepada Allah, ya harus ada sadar dirinya di situ. Harus ada posisi sadar diri meminta sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya. Jangan terlalu fiktif di kepala kita. Saya berharap dia begini, saya berharap gitu, jangan terlalu fiktif. Hidup sesuai dengan kenyataan. Hidup sesuai realita itu membuat kita jadi matang. Makanya orang itu semakin banyak sakit hati itu gara-gara hidupnya terlalu banyak sekali hayalan-hayalan fiktif. Terlalu banyak nonton series, terlalu banyak nonton sinetron, terlalu banyak nonton film, terlalu banyak nonton drakor. Itu hidup tuh kayak indah-indah terus ya gitu. Begitu ketemu sama Dajjal di dunia tuh, Allah, kok di drakor nggak ada Dajjal kan gitu. Di drakor nggak ada Firaun, kok di dunia nyata ada. Jadi kita nggak sadar, harus sadar dikit. Kenapa saya sebut tadi namanya? Karena memang pertanyaannya begitu. Saya pernah nasihatin dia, kamu nggak usah lah ngefans sama idola-idola yang memang non Muslim. Cari ada idola-idola yang Muslim aja, yang wajar-wajar kamu ngefans sama dia, dan memang itu wajar dia diidolakan gitu. Tapi dia maksa, saya tetap ngefans sama dia Ustaz. Dan saya berdoa dia dapat hidayah loh, bayangin. Maksudnya kalau dia syahadat juga gitu, nggak kamu yang dicari loh. Ya, nggak kamu yang dicari-cari. Maksud saya sadar lah, yang bermimpi sama seperti orang yang bertanya kepada saya ini bukan 1-2 orang kan. Begitu banyak orang, sadar lah. Apalagi itu muslimah. Dia muslimah, dia beragama Islam. Miris ngelihatnya. Bagaimana mungkin dia bisa menghayalkan demikian padahal dia adalah muslimah? Ini bermasalah. Kalau kita sudah terlalu jatuh cinta kepada non-muslim, lama-kelamaan kita akan penasaran dengan cara beragamanya dia. Kalau teman saja, Rasul kita SAW sudah ngasih rem, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama temannya. Ini teman ini, apalagi teman hidup, apalagi pasangan, apalagi orang yang kita suka, maka akan sangat mempengaruhi kualitas agama kita. Kalau dia nasihatin itu, dengar nilainya, jangan lihat pahitnya gitu.
Nilainya nih, ini berharga buat hidup kita. Jangan dengar pahitnya. Misal kita nggak terima misalnya, itu biarin aja dulu. Tapi kita lihat hasil dari yang kita sampaikan tersebut. Nggak ada orang yang dia bilang saya nggak mau minum obat karena obat pahit, tapi dia akan menahan pahitnya obat untuk kesembuhan, kan gitu. Dia akan menerima nasihat untuk kesembuhan hidupnya meskipun rasanya pahit. Itu biasa aja. Jadi kita harus terima seperti itu, dan ini rem-rem yang sudah saya sebutkan harus benar-benar diperhatikan agar jangan sampai agama kita dikorbankan demi cinta. Nah, Ustadz, kalau cinta beda agama itu sebenarnya fitrah atau fitnah? Sama halnya kayak kita mengidolakan satu orang yang tadi Ustadz bilang Taehyung lah, entah J-Hope lah, entah siapa, banyak banget ya Ustadz ya. Itu gimana Ustadz? Apakah ini fitnah atau fitrah Ustadz? makanya saya ngopi dulu nih, pertanyaan pasti bikin kaget ini. Benar-benar ini pertanyaannya, bagaimana dengan cinta beda agama? Ada di sini cintanya beda agama nggak? Ada. Sebenarnya ngangkat tangan tapi di sini nih. Tasyahud itu namanya. Jadi kadang-kadang memang kita sedang merasakannya. Saya sebenarnya bukan beda agama Ustaz, beda keyakinan. Saya yakin, dia tidak yakin. Saya ini yakin, kok dia nggak yakin sama saya gitu. Itu beda keyakinan ya. Ustaz, kenapa ketika kita ketemu sama orang yang beda agama malah masuk ke kriteria kita? Tapi ketika masuk yang satu agama, kok nggak nemu-nemu gitu sama titik yang kita suka? Itu di belakang tuh, saya itu Ustaz, saya itu pertanyaan saya. Jadi bagaimana kadang-kadang kita itu menemukan itu di orang yang beda server, tapi yang satu server sama kita nggak nemu kriteria itu. Atau bahkan saya temukan Ustaz, orang yang beda agama akhlaknya bagus, ya, dia juga hidupnya mapan, hidupnya bagus gitu kan, karakternya bagus, keluarganya juga baik-baik, cuma satu aja PR-nya, beda kiblat, gitu kan, tak lagi sama cara berdoa gitu kan, ini nggak sama, ini cara berdoanya udah nggak sama, sehingga kiblatnya juga sudah beda. Ini yang membedakan kita. Ketahuilah bahwa cinta berbeda agama itu bukan fitrah, itu fitnah, dan fitnah yang dimaksud adalah ujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan itu di dalam firman-Nya secara tegas dalam Al-Qur'anul Karim. Lihat surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian jatuh cinta apalagi menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia mau beriman. Karena sesungguhnya hamba biasa, orang biasa tapi dia beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik dan dia mengagumkan diri kamu. Dia cocok sama kriteria kamu. Dan ayatnya itu walau a'jabatkum, meskipun itu membuat kalian cocok sama dia. Jangan nikahi, jangan jatuh cinta kepada mereka, karena sejatinya hamba orang-orang biasa itu, orang-orang mungkin tidak sesuai sama kriteria kita 1-2 ini lebih baik daripada orang-orang musyrik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya apa? Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sejatinya janganlah wanita-wanita itu menikahi laki-laki yang musyrik, atau dinikahi, di ayat ini maknanya dinikahi dengan laki-laki yang musyrik, meskipun laki-laki musyrik itu cocok sama kita, sesuai sama kriteria kita. Sampai Allah bilang tuh walau a'jabakum, meskipun laki-laki itu bikin kalian takjub sama kualitasnya. Kan tadi udah dibilang kalau dia old money, kalau dia punya ini, kalau dia punya, kita kagum sama itu. Tapi Allah sudah tegur walau a'jabakum, meskipun dia itu mengagumkan di hadapan kamu, meskipun kamu serak sama dia, Allah sudah larang. Ayat berikutnya tajam, baca sendiri ayatnya. Ulaika yad'una ila an-nar. Mereka itu bisa membawa kalian ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Sedangkan Allah membawa kalian ke dalam surga dan ampunan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah menyebutkan ulaika yad'una ilan nar. Mereka membawa kalian ke dalam neraka. Maka jangan cari atau jangan jatuh cinta kepada orang yang membuat kamu jauh dari surga dan tidak mungkin mau nemenin kamu di neraka. Jadi mereka bawa kita ke neraka, tapi kita juga nggak ditemenin sama dia di neraka gitu. Kan akan masing-masing. Maka dalam hal ini Allah SWT sudah memberikan nasihat yang sangat tegas tentang kaidah ini.
Jadi kalau cinta beda agama, cari yang lain. Kasihan jomblo-jomblo di sini yang belum punya pasangan ini kan banyak gitu. Makanya Allah udah bilang wala abdun mu'minun wala amatun mu'minah. Orang biasa selama dia mukmin itu udah the best banget buat kamu gitu. Itu udah yang terbaik buat kamu, asalkan syarat yang pertamanya adalah mukmin, dia adalah mukminah. Itu yang kamu cari pertama kali. Karena sejatinya dari titik itu dulu kamu bisa selamat di dalam hidup. Bahkan di ayat lain di surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Wanita-wanita mukminah ini tidak halal bagi laki-laki musyrik. Dan laki-laki musyrik ini tidak halal bagi wanita mukminah. Kalian terlalu bervalue. Enggak boleh sampai jatuh ke tangan orang-orang kafir. Allah sampai mengatakan apa? Wala tumsiku bi'uqsamil kawafir. Sampai ayat ini tuh jelas bahwa janganlah kalian pertahankan hubungan-hubungan kalian dengan non-muslim. Dan ini memang nasihat-nasihat yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati. Karena memang soal akidah ini urusannya bukan soal rumah tangga, tapi soal nanti kita di neraka atau di surga. Ini penting. Dan jangan jadikan kriteria apapun lebih tinggi daripada kriteria agama. Jadi nomor satu adalah kriteria agamanya. Kalau sama, lanjutkan. Beda server, jangan sok-sokan cari di Tanah Abang servernya. Atau di ITC atau di Mangga 2, nggak ketemu tuh server. Jangan sok-sokan, Ustaz tenang, saya dakwahin dia nanti. Rasul itu tidak berhasil dakwahin Abu Thalib pamannya. Gak berhasil didakwahin untuk ikut satu server. Padahal beliau sayang. Abu Thalib sudah sesuai jalannya, sudah baik dengan segala kualitasnya. Tapi gagal masuk ke dalam Islam. Siapa kita? Awalnya, niat awal mendakwahi dia, begitu bersamanya kita yang didakwahi olehnya. Tadinya mau narik, jadi ditarik. Tadinya pengen bikin dia bisa azan, kita yang diazanin tuh. Ya, kelar hidup kita. Maka jangan dikorbankan untuk hal-hal yang demikian. Saya selalu bilang bahwa Ustadz saya ini punya pasangan beda agama dan kayak nggak ada yang lain gitu loh. Masih banyak. Saya kenalin teman-teman saya yang jomblo nih, mending sama ini gitu. Kasihan teman-teman saya yang masih jomblo gitu. Antum nyari yang lain. Tapi kan temannya tidak sesuai sama kriteria yang kafir ini Ustadz. Kita buat dia sama, bismillah. Ini boleh. Kita buat dia sama, kita perbaiki kualitasnya. Kita jadikan dia sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lagi pula kalau kita mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria, sampai mati pun gak akan ketemu. Karena pasangan kita tidak mesti harus sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Semua orang yang menikah juga tidak bertemu dengan yang cocok semuanya. Bahkan pengalaman-pengalaman kita yang kita temukan adalah cocok ngobrolnya aja. Yang lain-lainnya bisa dicocok-cocokin gitu. Jadi kalau udah cocok ngobrol, itu udah ke depannya insya Allah lanjut. Selama memang itu satu visi, satu jalan, itu insya Allah aman. Kalau sudah beda tujuan, jangankan visi dan misi, tujuannya aja beda. Tujuannya aja nggak sama. Maka yang seperti ini harus kita benar-benar koreksi. Nah teman-teman sekalian yang memang punya pasangan beda agama, apalagi dia bukan pasangan suami tapi pacaran. Kalau ngomongin tentang suami ya mungkin itu bisa kita jelaskan secara fikih. Tapi kan ini kan pacaran saja ini bermasalah. Apalagi dia ngomong pacaran beda agama. Jadi pacaran saja sudah dosa, apalagi membawa dia mengorbankan akidahnya, dan ini bermasalah teman-teman sekalian. Jangan harap kajian itu isinya jadi oh boleh kali pacaran. Jangan harap kajian ini membolehkan yang namanya pacaran, cinta-cintaan kepada yang haram. Enggak. Ya, tetap kita satukan visi, satu misi di dalam aturan yang jelas bahwa saya tidak boleh ada yang memang menjalin hubungan kecuali hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya pacar putusin. Yang punya pacar putusin. Ustadz, pacar saya ikut, jangan ngomong gitu. Kalau pacarnya ikut, putusin. Mau mutusin sendiri atau saya yang putusin? Nikahin boleh. Ya, KUA dekat di sini ntar. Tapi kalau misalnya dia pacaran di kajian, kadang-kadang orang sekarang masya Allah syar'inya kelewatan batas. Pacaran ke kajian pula gitu loh. Orang dulu pacaran tuh mojok cari tempat sepi, dia datang ke tempat rame kajian lagi. Dia pacaran, oh tenang Ustadz, kita pacaran syar'i. Tidak sentuhan, tidak tidak berlebihan di dalam berkomunikasi, datang pacaran pun ke kajian. Ini syar'i sekali pacaran. Misalnya dia bilang kayak gitu. Maka kita katakan tetap putus. Nggak ada yang syar'i dalam masalah seperti ini. Saya membuka jasa nanti ngomong putus di VN ya. Putus gitu. Putus semua. Saya nggak suka ada orang yang menjalankan hubungan-hubungan haram seperti itu. Ya. Makanya jelas hukum itu tidak boleh dibiarkan. Ustadz kok ngelarang saya, orang tua saya aja mendukung saya gitu.
Kan tadi saya sudah bilang di awal, kalau orang tua kita mendukung tapi Allah tidak merestui, apa maknanya hidup ini gitu? Orang tua manusia sama seperti kita, mungkin dia bisa salah paham dan keliru soal masalah hukum ini. Tapi kalau diarahkan dengan arah yang lebih baik, insya Allah bisa mengarahkan pada hidup yang lebih baik gitu. Kalau memang sudah jatuh cinta dan tidak terbendung lagi, langsung aja dilangsungkan hubungan yang halal. Kalau belum sanggup dan belum mampu, jangan coba-coba. Iya, soal cinta kok coba-coba kan gitu. Jadi jangan coba-coba soal masalah seperti ini, nggak boleh. Karena memang yang seperti ini tidak dibenarkan dalam urusan agama. Kalau ada ustadz yang ngomong nggak apa-apa pacaran asal namanya bukan pacaran tapi ta'aruf, ustadznya kita sentil. Salah paham dia memaknai itu. Bagaimana kita katakan pacaran dan ta'aruf itu sinonim padahal jauh sekali konteksnya. Antum setelah ini nggak mau ngaji lagi di kajian milenial nggak apa-apa, yang penting pulang bawa pesan ini. Ya. Pesan kebaikan seperti ini harus antum bawa pulang. Bahwa yang seperti ini tidak boleh dibenarkan apapun alasannya. Maka dalam hal ini teman-teman sekalian, soal yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pacaran beda agama ini harus diluruskan bahwa ini bisa menjadi azab. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah menyebutkan la yuhibbu ahadan li ghairillahi, atau antum akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa adzabun fid dunya qabla al-akhirah. Ini adalah azab di dunia sebelum datangnya azab di akhirat. Bahkan sudah ijma' para ulama. Ya, ini dikutip dari tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menyebutkan ayat yang tadi saya baca, tafsirannya adalah wa ajma'atil ummatu. Ya, imam para ulama telah bersepakat bahwasanya tidak boleh, haram terjadinya hubungan antara si A dengan si B yang berbeda agama, karena itu bisa menjatuhkan harga diri Islam. Apalagi perempuan mukminah jatuh kepada laki-laki tidak mukmin. Ini menjatuhkan harga martabat Islam. Harus kita tarik ini. Jangan sampai ke bawah itu. Makanya saya selalu tegas tentang orang-orang yang terlalu mengeluh-elukan tentang non-muslim. Saya bilang kamu itu mukminah, kamu tinggi di hadapan Allah SWT, jangan rendahkan. Kita harus tarik dia agar dia tidak jatuh kepada lubang yang sama. Sekalian, sebelum itu, bahwa banyak orang yang mengira, kan ada ayat lain Ustadz, katanya boleh kita menikahi non-muslim dengan syarat begini dan begitu. Kenapa sekarang tidak boleh? Lihat, mumpung ada coret-coretan di sini. Yang pertama, hukum cinta beda server. Hukum cinta beda server itu hukum asalnya berdasarkan dalil yang tadi kita sebutkan adalah haram. Apa definisi haram? Haram itu dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau ninggalin dapat pahala. Tapi kalau dikerjain dapat dosa. Itu definisi haram. Dan haram di sini bisa kita rinci kepada dua keadaan. Buat laki-laki, buat perempuan. Contoh, kasusnya adalah perempuannya yang mukminah, perempuannya Islam. Jangan marah-marah Mbak, kau dilempar. Baik. Jadi kasusnya misalnya perempuannya Muslim, perempuannya dia agamanya Islam, laki-lakinya misalnya non-Muslim, agamanya apapun itu. Kasusnya seperti itu. Maka kaidah kalau misalnya perempuannya mukminah, laki-lakinya non-Muslim, semuanya mutlak haram. Karena memang ayat ini jelas. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya di surat Al-Mumtahanah, bahwasanya Allah SWT sampai menyebutkan lahunna hillul lahum, perempuan mukminah enggak halal buat mereka. Enggak boleh. Ini ada kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saat perpindahan kaum muslimin dari Makkah hijrah ke Madinah. Dimulai daulah Islamiyah, mulai masuk Islam. Ternyata di antara wanita-wanita mukminah itu ada yang punya hubungan dengan laki-laki kafir. Sebelum datangnya Islam, dia punya hubungan dengan laki-laki kafir. Ini terjadi di keadaan tersebut. Terus wanita itu bingung, ya Rasul, gimana setelah kita masuk Islam? Balik ke pasangan lama kita yang kafir atau gimana? Atau cari pasangan baru? Kata Rasul SAW, lahunna hillul lahum, mereka wanita mukminah tidak halal lagi balik ke pasangan haramnya. Makanya dia harus mencari lagi pasangan yang lain, diselesaikan. Dan ini kejadian-kejadian seperti ini harus ditegaskan kepada diri kita bahwa yang paling pertama menjadi standar kita adalah agama yang sama. Kalau tidak maka jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Awalnya coba-coba, nanti lama-kelamaan kita tidak bisa keluar dari lubang tersebut dan itu berbahaya. Itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Kalau laki-laki, kasusnya laki-lakinya Muslim, perempuannya yang non-Muslim. Misalnya di sini abang-abang ada yang punya pacar non-Muslim, putusin. Kan tadi saya udah bilang, putusin pacarnya. Itu tindakan pertama yang harus dilakukan. Adapun soal hukum, sebelum berlanjut pada
pernikahan dan lain-lain, misalnya laki-laki ini muslim, punya pasangan non-muslim, apa yang harus dilakukan? Ada kata-kata ahlul kitab sama musyrik. Di Quran ada ayat berbicara tentang surat Al-Maidah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah bilang uhillat lakum, ini dibahas apa yang halal buat kalian. Di antara yang dihalalkan adalah wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Bagi laki-laki dihalalkan wanita-wanita terjaga dari kalangan ahlul kitab. Tapi makna ahlul kitab di sini, definisi ahlul kitab yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani. Di zaman ayat ini turun, bukan di zaman ini. Zaman sekarang tidak ada yang murni di antara dua ini. Tidak ada yang lagi berada pada ajaran yang murni dari pembahasan ayat ini. Sehingga ayat ini di zaman sekarang kalau masih banyak jomblo-jomblo mukminah tidak lagi berlaku. Ya, kecuali daerah tersebut memang nggak ada lagi yang lain. Cuma hanya perempuan-perempuan itu saja yang memang ada di daerah tersebut. Maka boleh, kalau misalnya tidak, maka kembali lagi ke kaidah asal. Itu pun dengan syarat dia ahlul kitab, dia memang berpegang teguh pada kitabnya, bukan menyimpang. Ya, keluar dari ajaran kitab itu nggak boleh. Maka zaman sekarang ketika pakai dalil dengan alasan ahlul kitab, maka nggak boleh. Tidak lagi berlaku. Apalagi musyrik. Musyrik ini orang yang melakukan kesyirikan di luar dari kaidah mukmin. Musyrik sama ahlul kitab beda. Makanya Allah bilang di dalam surat Al-Bayyinah ayat pertama. Apa ayatnya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Berarti ada dua, min ahlil kitab wal musyrikin, dua-duanya disebut sebagai kafaru, orang yang kafir. Kenapa dibedakan? Karena kategorinya beda. Sekarang orang itu bermudah-mudahan dengan kata musyrik. Kan enggak apa-apa Ustaz disebut ahlul kitab dia musyrik, padahal enggak boleh. Kaidahnya berbeda. Jadi tidak semua dalam masalah ini diarahkan kepada satu hukum, padahal hukumnya jauh berbeda. Sekali lagi, kesimpulannya adalah masih banyak teman-teman yang single dan dia Islam. Simple. Kalau susah nyari, kita bantu cari. Ya. Kalau susah nyari, kita bantu cari. Kalau kita nggak bisa nyari, nyari sendiri. Kita juga nyari sendiri dulu gitu. Jangan, kadang-kadang saya jadi ustadz itu malah jadi nambah job sebagai mak comblang ini gitu. Ustadz, ada nggak murid yang bisa dijodohin sama saya gitu? Saya nggak terima biro jodoh soalnya. Saya tidak izinkan itu terjadi dalam majelis gitu. Misalnya kajian milenial buka biro jodoh nggak? Nggak ada. Ini kajian buat ngaji, buat belajar, buat upgrade kualitas diri, bukan buat ketemuan gitu. Maka yang seperti ini kita luruskan supaya memang tidak salah paham di dalam kaidah-kaidah seperti ini. Maka kesimpulan akhirnya keharaman ini umum bagi laki-laki dan perempuan apapun alasannya. Dan kalau itu sudah terjadi, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Yang saya bicarakan soal pernikahannya, apalagi yang pacaran. Kalau pacaran kembali ke kata pertama yang saya ucapkan, yaitu apa? Yang kencang ngomongnya, apa? Sah ya? Sah. Jadi kalau udah putus tuh. Putus. Selesaikan hubungan itu daripada kita berjalan di atas hubungan-hubungan yang haram. Agama itu datang bukan untuk membiarkan kita tergelincir ya. Agama itu datang menolong kita yang ingin jatuh dari keharaman. Maka dalam hal ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, Ustadz, bahas tentang tadi katanya ada yang bilang pacaran tapi ke kajian namanya pacaran syar'i. Nah, ada lagi yang bilang kita itu ta'aruf Ustadz, nggak pegangan tangan, nggak jalan bareng, tapi kalau misalnya ketemuan di rumah bareng sama orang tua. Sebenarnya makna ta'aruf sendiri itu apa sih Ustadz? Agar kita bisa mengerti lagi. Ada yang mau jawab? Apa makna ta'aruf versi kalian? Kadang ta'aruf versi kalian dengan versi yang dibenarkan di dalam agama berbeda. Sehingga orang-orang bermudah-mudahan dalam perkara ta'aruf. Dan orang menganggap ta'aruf itu semua hubungan sebelum nikah disebut ta'aruf. Ini keliru. Maka yang harus kita luruskan tadi soal pacaran syar'i, wahai para laki-laki mukmin dan wanita-wanita mukminah, janganlah menggunakan kata syar'i untuk sesuatu yang tidak syar'i. Jangan menggunakan sesuatu kata syar'i kepada sesuatu yang tidak syar'i. Kadang-kadang sekarang kasus-kasus seperti ini justru terjadinya di pengajian. Datanglah kajian-kajian yang memang diperbolehkan di situ membawa pasangan haram misalnya. Dia datang bawa pacarnya dan seterusnya. Kan kita sama-sama belajar Ustaz, sama-sama memperbaiki diri gitu. Kalau mau memperbaiki diri, mulai dari dirinya sendiri. Dia mulai dari dirinya sendiri. Misalnya laki-laki, saya dapat nih Ustaz calon
Dia itu suka ngingetin saya sholat, Ustaz. Setiap jam 3.30 dia ngechat saya. Dia bilang, jangan lupa tahajud ya. Dan jangan lupa sebut namaku di dalam doa-doamu. Balas pakai jempol gini. Ketahuilah si laki-laki yang ngechat begitu, habis ngechat begitu, dia tidur lagi. Udah saya kasih tahu, saya bongkar itu, teman-teman, udah saya bongkar. Dia tidur lagi. Ya. Ada perempuan misalnya, jangan lupa sahur ya, biar puasa sunnahnya kuat. Kan gitu. Biar puasa sunnahnya kuat. Dia nyuruh sahur, nyuruh ibadah, nyuruh ini. Padahal dia sendiri nggak melakukannya. Dan begitulah kadang-kadang terlihat manis dari sisi covernya, padahal memang tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka yang kayak gini-gini itu kita harus berhati-hati. Saya selalu menyebutnya ini buaya-buaya syar'i ini. Dan buaya syar'i lepas di majelis-majelis kadang-kadang. Yang seperti ini harus berbahaya. Enggak hanya dari akhi, tapi dari ukhti juga banyak. Antum pikir setelah nikah itu bebas dari buaya syar'i? Enggak. Kita tetap di DM sama wanita buas itu. Sama ukhti-ukhti yang lepas kandang. Waliyadzubillah. Karena katakan yang sudah nikah saja nggak bebas dari itu. Ya apalagi yang masih bujang-bujang, dia pasti dihantui oleh yang seperti itu gitu. Dan ini kita harus sadar tentang kenyataan. Bahwasanya istilah-istilah seperti ini kadang-kadang digunakan untuk hal-hal yang tidak syar'i. Ya gara-gara kadang-kadang ada ucapan tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Orang nggak kenal minta disayang gitu. Ini istilah ini harus berbeda. Kita kenal maka kita harus kenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu definisi bahasanya adalah kenalan. Jadi setiap orang yang kenalan itu namanya ta'aruf secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, secara hukum syariat, yang disebut ta'aruf adalah proses perkenalan menuju hubungan yang syar'i. Itu definisi ta'aruf. Jadi kalau kita kenalan untuk melanjutkan ke hubungan yang serius itu namanya ta'aruf. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Bukan seperti sekarang yang memang gaya ta'arufnya seolah saling mengenal dengan ngobrol masing-masing. Itu bukan ta'aruf yang sesuai dengan syariat. Ta'aruf yang sesuai syariat adalah diwakili oleh wali. Misal laki-laki pengen kenalan sama perempuan, maka yang dia cari nomor bapaknya. Dia WA sama bapaknya. Dia tanya tentang anaknya, dia tanya keseharian anaknya seperti apa, dia tanya begini-begini. Kalau si perempuan itu punya kakak laki-laki, ngobrol sama kakaknya. Tanya tentang adiknya di situ, ngobrol sama yang laki-laki. Ya, jadi itu cara ta'aruf yang benar. Sampai nantinya cocok, semua cocok, baru dilanjutkan ke berikutnya. Baru boleh ke step berikutnya. Perempuan juga begitu. Misalnya dia suka sama laki-laki, maka dia berusaha cari perantaranya. Bilang ke ibunya misalnya, atau bilang ke bapaknya. Bilang ke bapak, Pak, saya suka sama laki-laki ini, tolong coba hubungi keluarganya, atau hubungi dia. Saya pengen tahu gimana dia. Itu cara yang benar. Bukan tiba-tiba tukeran WhatsApp. Ta'arufnya 2 tahun. Ta'aruf 2 tahun itu nggak sesuai syariat. Nggak ada ta'aruf 2 tahun. Ta'aruf itu paling lama maksimal 1 bulan. Ya. Intens 1 bulan. Cukup itu. Ustaz, saya ta'arufan sama mantan saya. Nah loh, kok ta'arufan sama mantan dia? Nggak jadi berarti. Saya pernah Ustaz ta'arufan sama mantan saya 5 tahun. Itu test drive mbak namanya. Kan ta'aruf mbak. Kok bisa 5 tahun gitu loh. Makanya kadang-kadang heran sama orang-orang yang ngomong seperti itu gitu. Kita ta'arufan 5 tahun. Alhamdulillah akhirnya nikah gitu. 5 tahun ta'arufnya. Allah. Mending jadi kalau nggak jadi. Dan lebih banyak yang nggak jadinya daripada yang jadi. Ta'arufan. Apalagi sekarang ada orang tukeran CV ya kan. Pernah tukeran CV gak? Bikin CV, tukeran. Kalau orang dulu itu tuker biodata itu. Dia tukeran bio gitu. Kalau kayak gitu, itu namanya main-mainan doang. Itu tidak akan lanjut ke jenjang yang serius gitu. Kalau memang pengen seperti itu, kirim CV-nya ke mertua gitu. Langsung ke bapaknya. Para ulama ngasih nasihat gini, laki-laki kalau pengen lihat kualitas perempuan, ngobrol sama ayahnya, kita tahu kualitas dia. Perempuan pengen tahu kualitas si anak laki-laki yang kita sukai, tanya ibunya, bagaimana sikap dia kepada ibunya. Kalau dia luar biasa sama ibunya, insya Allah luar biasa sama pasangannya. Maka ini cara-cara yang seperti ini harus dipahami kaidah-kaidahnya. Jangan ta'aruf zaman sekarang itu. Ini ada kejadian nyata teman-teman sekalian. Pernah dulu sebelum saya nikah ada akhwat yang ngirim CV. Ini saya ceritakan supaya teman-teman tahu betapa fitnah ini kuat sekali. Kirim CV. Antum tahu teman-teman laki-laki, CV ini bukan main-main. Dia tulis semua prestasinya di situ.
Dia kirimkan CV hafalan Quran 30 juznya. Dikirimkan supaya tahu saya ini hafizah 30 juz. Dikasih semuanya, wah dibagus-bagusin, dikasih ini segala macam. Saya balas singkat saja, mohon maaf tidak minat. Tajam banget Ustaz. Mohon maaf tidak minat. Kenapa caranya begitu? Itu namanya ngobrol diri kepada laki-laki. Anda tinggi, kaum mukminah, Anda tuh tinggi, mulia. Biar laki-laki itu mencari Anda dengan susahnya. Jangan sebegitunya mengobrolkan diri. Ini nasihat dari saya buat teman-teman, jangan segitunya. Apalagi ini, Masya Allah gitu, dengan kualitas yang luar biasa ini, harusnya dia bisa dikejar oleh laki-laki yang Masya Allah juga. Tidak seperti itu caranya gitu. Jadi saran saya yang seperti ini tuh banyak gitu. Faktanya, sebelum nikah dan setelah nikah, saya nikah, follower saya 30 ribu kurang, hilang. Dengan alasan tidak ada harapan lagi mendapatkannya gitu. Buat apa tuh? Antum cari apa sih? 30 ribu turun tuh. Karena dia tidak terima. Dia nikah. Maksudnya apa? Apa yang diharapkan dari akun-akun seperti itu gitu. Jadi yang seperti ini harus sadar, zaman sekarang itu orang selalu melihat bagaimana personal branding, bagaimana framing di sosial media itu. Kalau dia sosial medianya udah begini, wah bagus semuanya, ini bagus. Jangan seperti itu. Ta'aruf itu harus tahu keluarganya langsung. Bagaimana dia munculnya, bagaimana dia di rumahnya dan seterusnya. Itu harus dicari. Jangan tanya sama dia. Misalnya dia tanya, kamu suka puasa Senin Kamis? Ya jawab, iyalah. Kamu hafal Quran berapa juz? Alhamdulillah udah semua, tapi yang kuat cuma 1 juz. Misal begitu. Padahal nggak punya hafalan. Dia ngomong 1 juz itu sebenarnya. Kamu bisa baca Quran? Bisa. Kamu bisa ini? Bisa. Kamu bisa ini? Pasti semua dibagus-bagusin. Jangan tanya sama orangnya. Tanya sama orang-orang sekitarnya, baru kita tahu kualitas dia gimana. Tanya ke ibunya, Bu, gimana anaknya? Kalau lagi marah seperti apa, kalau lagi ini kayak gimana, tanya gitu, jelas hukumnya. Kalau tanya sama orangnya semua bagus-bagus saja gitu. Masya Allah aja kalau tanya orangnya. Tapi harus tahu langsung kepada sumbernya. Itu nasihat saya. Jadi ta'aruf yang benar tidak dilakukan kepada dua insan yang sama, tapi ditanyakan kepada walinya. Langsung ngobrol sama orang tuanya. Jadi kalau kenal sama akhwat, bilang saya boleh minta nomor bapak kamu nggak gitu. Langsung tanya ke bapaknya. Kamu bisa minta nomor ini, langsung dikasih. Jadi kenalan sama keluarganya. Nah itu mungkin cara ta'aruf yang banyak sekali orang-orang tidak paham. Kalau tukar foto gimana Ustaz? Tukeran foto biar meyakinkan gitu. Nggak boleh. Dan laki-laki sekarang banyak bermodus di jalan-jalan ini. Lagi-lagi saya bongkar laki-laki ini. Ada kejadian, saya kesal sekali kejadiannya. Jadi ada orang yang mengaku sebagai Muhammad Fikri. Asalnya dari Madura. Jangan-jangan ada korbannya lagi di sini, saya takut gitu. Ada orang ngaku sebagai Muhammad Fikri, fotonya saya. Asalnya disebut asal saya dari Madura. Dan dia chat semua akhwat-akhwat itu. Akhwat-akhwat baru hijrah di chat sama dia. Diajakin ta'aruf. Singkat cerita ada satu akhwat yang nemplok ya, kena jebakannya. Dapat. Ternyata setelah dia dapat segala macam, udah ngirim CV, ngirim foto dan lain, di ghosting. Orangnya hilang. Lagi-lagi ini kan foto saya, nama saya ya. Foto saya, nama saya. Akhirnya Instagram saya yang kena, yang asli. Ini kejadiannya di Facebook. Tiba-tiba dia nanya ke orang yang asli. Dia nanya ke saya. Kamu yang ngelamar saya ya, katanya gitu. Kamu yang ngelamar saya, katanya kamu mau ta'aruf, mau khidbah gini-gini. Kok tidak jadi, kok ghosting, saya yang disalahin. Padahal yang bikin itu orang lain. Dan dia bukan cuma satu korbannya, banyak. Pakai nama orang, pakai foto orang, dia untuk melakukan hal tersebut. Dan ini modus-modus seperti ini banyak. Maka harus berhati-hati teman-teman sekalian. Kajian ini harus menjadi pelajaran bahwa yang seperti ini terjadi di zaman ini. Dan kita harus sangat-sangat berhati-hati dalam masalah seperti ini. Jadi kalau memang ada di jenjang serius, lakukan dengan cara yang benar, jangan seperti itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Makanya kalau di sosial media itu kita jangan mudah percaya Ustadz ya. Kalau misalnya di DM sama orang yang nggak jelas. Baik Ustadz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya Ustadz, apakah agama adalah indikator utama dalam kita memilih pasangan? Kadang kita suka bingung Ustadz. Apa sih sebenarnya kriteria utama kita dalam memilih pasangan halal Ustadz? Mana yang lebih utama? Soleh miskin, nggak soleh kaya? Saya ganti pertanyaannya. Muslim miskin, non muslim kaya? Muslim kaya. Mas, pulang pelan-pelan Mas. Di sini enggak banget pokoknya. Enggak banget. Cari yang lain. Coba bayangkan ada pilihan seperti itu misalnya. Milih mana? Muslim miskin,
non muslim kaya. Ini pilihan seperti ini tuh sebenarnya nggak boleh ada dalam kehidupan gitu. Sebutlah ada pilihan seperti itu. Mana yang kita pilih? Muslim tapi miskin, ada non muslim tapi kaya. Dan kita secara realistis akan mengatakan, ya non muslim kaya lah, pelan-pelan kita ajak ke Islam. Sedangkan kita nggak punya jaminan memberikan hidayah kepada siapapun. Karena boleh jadi posisinya dia yang seperti ini, justru kita yang ditarik oleh uangnya masuk ke agamanya. Sampai sini paham ya? Banyak sekali kejadian seperti itu. Jangan lihat soal kaya harta dengan miskin harta, tapi lihat bagaimana dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang beragama Islam. Karena kemuliaan satu-satunya yang bertahan pada diri seseorang adalah keislamannya. Jadi kalau misalnya ditanya kriteria yang paling utama di dalam memilih pasangan, maka perlu kita jabarkan. Kita bagi dua. Kriteria memilih pasangan kita bagi dua. Sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat secara general di surat An-Nur. Allah bilang dalam surat An-Nur, Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, ya. Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang buruk. Ini dalil umumnya, ya, dalil umumnya. Kata-kata baik kan nanti dijabarkan gitu. Tapi dalil umumnya begitu. Jadi yang baik untuk yang baik, buruk untuk yang buruk. Jangan bilang Ustadz Fir'aun dapat istri yang soleha, jangan bilang ke situ. Karena ini ranahnya berbeda. Kita akan berbicara dari kejadian kasus yang berbeda, studi kasus yang lain. Tapi dalam masalahnya rumus hidup baik-baik, buruk-buruk gitu ya. Nah, kriterianya kita bahas satu-satu. Dari laki-laki baru perempuan. Kita coret-coret biar jelas. Kita mulai dulu dari kriteria memilih. Mana dulu? Laki-laki atau perempuan dulu? Kriteria memilih perempuan yang baik atau laki-laki yang baik? Oke, perempuan anda sabar. Kita bahas dulu dari yang laki-laki yang baik. Dari cara memilih laki-laki yang baik. Berarti kita bahas di sini kriteria laki-laki yang baik, yang memang cocok menjadi pasangan, atau pasangan able. Dia cocok menjadi pasangan, dia cocok jadi partner. Kita lihat hadis dari Nabi SAW. Dan urusan soal kriteria laki-laki itu nggak ada kaitannya sama personal, tapi kaitan sama orang tuanya. Jadi yang harus nilai laki-laki baik itu bapak, orang tua perempuan. Jadi orang tua si perempuan yang menilai laki-laki ini yang baik. Perempuan itu tidak mesti melihat langsung kriteria ini. Karena hadis ini munculnya dari Rasul SAW untuk para ayah. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Dalam riwayat lain, fa'ankihuhu. Tatkala datang kepada kalian laki-laki yang baik agama dan baik akhlaknya. Kata Nabi SAW, fazawwijuhu, maka nikahkanlah anakmu dengannya. Ini perintah buat ayah, bukan buat kalian. Jadi ayah kita itu cari kriteria yang seperti ini, baik agama dan akhlak, maka nikahkanlah. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi cuma sebutkan dua ini? Kenapa Nabi tidak bilang baik ekonominya, baik rekeningnya, baik kendaraan dan seterusnya? Kenapa tidak disebutkan demikian? Karena faktor utama dalam hidup adalah dia harus menjadi seorang hamba yang baik kepada Allah, dan dia menjadi orang yang berakhlak bagi pasangannya. Setelah itu Allah akan berikan kehidupan bagi dia. Syaratnya cuma di dua ini. Dia baik agamanya. Dan baik agama harus dilihat apa? Dari self branding atau gimana? Dilihat dari penampilan yang pakai peci atau gimana? Orang yang baik agamanya itu dilihat dari kehidupannya di luar pandangan manusia. Jadi kalau mau tahu dia, tanya sama orang yang paling tahu dia di rumah. Misalnya laki-laki, tanya langsung ke ibunya, tanya ke bapaknya, tanya ke adik perempuannya. Dia tahu, tanya sholat subuhnya jam 7:30 apa 7:30, tanya. Kamu sholat subuh jam 7:30 apa 7:30? Itu ditanya. Kalau dia jawab, oh tenang, dia nggak 7:30, 7:30, dia 11:30. Nah ini berarti udah red flag kan gitu. Nggak bagus, sholatnya aja udah nggak. Tanya, sholatnya di mana? Di masjid apa? Di rumah? Di masjid berjamaah atau di rumah sholatnya? Kata orang tuanya, Masya Allah dia rajin berjamaah ke masjid. Dia selalu berangkat ke masjid sholat berjamaah, dia memang rajin orangnya, kata ibunya. Makanya sudah, dia berarti dapat kualitas baik agamanya. Minimal sholatnya. Sholatnya dulu, jangan tanya yang lainnya, dia hafiz Quran apa enggak, ntar.
Ntar dulu, dia bisa baca Quran atau enggak, ntar belakangan. Yang penting dia sholatnya dulu terjaga. Karena ketika yang wajib-wajib ini sudah terjaga, baru kita bisa dapatkan yang ini. Ini dulu, baru ini. Agamanya dulu, baru akhlaknya. Jangan akhlaknya dulu, baru agamanya. Apalagi rekeningnya dulu, baru ini. Gitu loh. Jadi yang seperti ini itu menjadi kriteria utama, standar utama dalam memilih pasangan. Maka di sini dicek dulu sholat, dicek dulu bagaimana kualitas ibadah-ibadahnya. Jangan cuma branding Gus, Ustadz, jangan. Atas nama Ustadz, atas nama Gus, atas nama ini, jangan percaya branding itu. Ya, kita lihat kualitas dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngelihat mutawif dikit ngajak ta'aruf. Ya. Ngelihat mutawif dikit ngajak ta'aruf. Ngelihat postingannya ceramah dikit ngajak ta'aruf. Gak mesti. Tanya agama itu bukan dilihat dari itu, tapi dilihat bagaimana kualitas beribadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhilah laki-laki yang sholat subuh bareng sama duha. Jauhilah. Barengin sama duha itu nggak bagus. Jauhi laki-laki yang sholat isya nempel sama witir. Ya. Karena memang mereka semua itu tidak menghargai waktu sholat, apalagi cuma menghargai kamu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala panggil saja tidak didengar, apalah arti kamu yang memanggil dia? Jadi kriteria pertama itu agamanya, baik dia. Ketika Allah panggil nyaut kok, apalagi kamu yang panggil. Maka berikutnya akan baik. Sehingga kalau dia memenuhi panggilan Allah, dia tahu bagaimana kualitasnya. Jadi kalau ada laki-laki bilang, kamu adalah cinta pertamaku, red flag. Karena cinta pertama seorang muslim adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sampai dia mengatakan, kamu adalah satu-satunya wanita yang kupilih, dan kamu adalah laki-laki yang kamu adalah wanita yang Allah siapkan untuk saya satu-satunya, tinggalkan jauh-jauh. Karena yang seperti itu dia tidak tahu esensi dari agamanya yang baik. Berikutnya akhlak. Akhlak tuh tanya ke ibunya, dia suka marah-marah enggak? Dia suka main tangan tidak? Ya enggak? Dia suka mukul atau tidak kalau marah? Dia sih enggak suka mukul orangnya, tapi nendang iya gitu. Pemain bola dia. Mukul enggak, kakinya aktif kan gitu. Banyak yang seperti itu. Tanya kalau lagi marah bagaimana? Apakah dia marahnya sampai ngelempar sana, pukul sini atau tidak? Tanya di sana. Misal ada kasus KDRT, dulunya ta'arufnya kan sama orangnya, nggak tanya keluarganya dulu. Kalau aja dia tanya keluarganya, dia tahu gimana sifat asalnya. Maka yang seperti ini tuh tanya jangan ke orangnya sekali lagi. Kalau tanya ke orangnya sih, misalnya tanya gitu ke calonnya, kamu kalau lagi marah kayak gimana? Apakah suka mukul? Dia jawab baik-baik aja. Saya kalau marah itu selalu menenangkan. Saya selalu sabar orangnya. Saya kalau lagi marah itu ngambil air, saya minum sendiri. Gelasnya saya lempar. Ini kayak gini-gini, kasus KDRT mulainya dari mana? Karena mereka tidak saling kenal dari sini. Harusnya mereka kenalan dulu dari akhlaknya, agamanya, supaya tidak ada terjadi KDRT di situ. Kalau teman-teman yang pernah hadir di kajian Pejuang KUA, tahulah pembahasan itu. Kita pernah bahas itu di kajian itu. Yang belum bisa tonton di channelnya. Ya, tentang kajian Pejuang KUA. Jadi kita jelaskan semua itu kenapa bisa begini dan begitu. Karena mulainya memang dari akhlak yang baik. Sehingga memang dilihat dulu dari karakter akhlaknya. Ustaz, apakah akhlak yang baik dinilai dari cetan dia yang memulai dengan assalamualaikum dan bismillah gitu? Enggak juga. Itu tidak menjamin. Apakah yang disebut sebagai akhlak yang baik, agama yang baik itu sosmed yang ada foto profilnya? Enggak mesti. Nggak mesti begitu. Itu tidak bisa dilihat dari cover-covernya. Ini soal laki-laki. Jadi kalau kalian cari laki-laki cuma dua ini, ayah kalian nikahkan. Sampai kata Nabi SAW, wa illa takun fil ardi fasad. Wa illa takun fil ard. Kalau enggak nanti di dunia ini ada kerusakan. Atau enggak ada kehancuran. Jadi kalau tidak segera dinikahkan dengan yang seperti ini kriterianya, akan terjadi kehancuran di dunia ini. Karena mereka mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Nabi. Zaman sekarang, orang tua begitu calonnya datang yang ditanya kerja di mana, gaji berapa, ya, yang ditanya itu. Padahal seharusnya yang ditanya pertama kali adalah agama kamu itu penting. Tanya agamanya dulu. Dia Islam, baru pertanyaan berikutnya. Kamu gimana? Sudah bisa baca Al-Quran kah? Sudah misalnya, itu bagus. Sholatnya gimana dan lain-lainnya. Ditanya itu soal kehidupan beragama dan kehidupan berakhlaknya. Baru nanti tanya soal kehidupannya, kerja di mana boleh, tanya penghasilan berapa, wajar gitu. Tapi jangan dijadikan itu sebagai patokan utama. Sebagaimana kata-kata di depan pintunya udah ditempel, tidak PNS tidak masuk gitu. Tidak PNS nggak boleh masuk, pulang. Datang pakai ojol nggak diterima. Ini mau cari apa dia? Mau cari apa yang seperti itu? Itulah yang menyebabkan banyak jomblo di zaman ini. Karena kriteria dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi, terlalu muluk-muluk gitu.
Ya, saya sebenarnya nggak muluk-muluk Ustaz. Yang penting kaya raya soleh aja. Mbak muluk-muluk itu mbak gitu. Muluk-muluk. Kadang-kadang memang yang seperti itu nih terjadi di banyak keadaan gitu. Pernah ada satu CV yang bocor. Jadi si perempuan ini mencari laki-laki yang hafiz Quran 30 juz. Kalau bisa mahasiswa di Universitas Arab Saudi. Kalau bisa dia juga pekerjaannya mutawif di sana begini-begini gitu. Oke, dijawab tantangannya sama si laki-laki ini. Dijawab, ditanya, "Kamu gimana? Kamu hafal Quran 30 juz tidak?" "Enggak." "Bisa bahasa Arab tidak?" "Tidak." "Bisa baca Quran tidak?" "Tidak." Bangun makanya. Bangun, jangan terlalu kayak begitu. Kadang-kadang memang kita tidak sadar diri dalam masalah seperti itu. Ya, maka yang kriteria ini sangat penting untuk kita pahami. Yang kedua, soal perempuan. Perempuan yang baik versi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tunkahul mar'ah li arba. Ada 4. Kenapa laki-laki cuma 2, perempuan cuma ada 4? Kenapa kriteria memilih perempuan 4, laki-laki cuma 2? Itu menandakan kalian seberharga itu dalam Islam. Kalian seberharga itu dalam agama, sehingga kualitas kalian yang begitu luar biasa ini dijadikan pertimbangan di dalam memilihnya. Maka perbaiki dalam permasalahan-permasalahan ini agar kita bisa berada pada kriteria yang baik ini. Yang pertama apa? Fisik, penampilan fisik. Di dalam hadis kata Nabi SAW, li jamaliha, karena kecantikannya. Kenapa karena kecantikan? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Laki-laki itu yang dia gunakan itu matanya dalam memilih. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitaha sarratka. Kalau kamu melihat pasangan kamu jadi senang, adem, tenang karena penampilannya. Maka itu kriteria yang baik di hadapan Nabi SAW. Pertama fisik, yang kedua harta, ketiga nasab, dan yang keempat agama. Jadi yang kedua hartanya, lima liha. Kenapa harta? Laki-laki itu dalam memilih perempuan harus sesuai dengan sekufunya. Laki-laki yang ekonominya sekian, cari perempuan yang sama ekonominya. Jangan nyari yang di atasnya, itu maksudnya. Jadi laki-laki juga harus tahu diri dalam memilih perempuan. Kalau misalnya gaji kalian 4 juta, jangan cari perempuan yang skincare-nya 4,5 juta. Habis bang, habis. Maka kita harus jelas. Jadi jangan marahin istrinya nanti. Istrinya mau skincarean, suaminya nggak punya, marah. Wajar, kalian yang salah. Karena memang harus dilihat dari sininya. Tahu standarnya gitu loh. Tahu kapasitasnya. Kalau sudah sama di sini, insya Allah tenang. Jangan terlalu memaksakan kehendak gitu. Jadi cari yang sekufu dalam masalah harta. Yang kedua nasab. Nasab ini maksudnya keluarga yang baik-baik. Ditanya bapaknya jelas, alhamdulillah. Orang tuanya jelas, keluarganya baik-baik, walillahilhamd. Cukup. Gak mesti anak kiai, gak mesti. Gak mesti anak ustadz, gak mesti anak pesantren, gak mesti. Kan sekarang dikit-dikit bukan anak pesantren gak baik gitu. Padahal gak apa-apa. Kriteria tidak dilihat dari situ, tapi dilihat dari keluarga baik-baik. Dia memang keluarganya terjaga, menutup aurat, muslim yang baik, dan seterusnya, itu cukup. Jangan melihat yang lain. Yang terakhir agamanya. Justru kata Nabi, agama terakhir. Tapi Nabi bilang, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang ini, tenang hidup kalian. Jadi Nabi SAW menjadikan agama yang terakhir, tapi Nabi bilang pilih yang terakhir ini, pilih wanita dari sisi baiknya agamanya, maka kalian akan aman. Kalau agamanya baik, PR kita dikit wahai bapak-bapak ya. Kalau agamanya baik, PR kita dikit wahai laki-laki. Jangan terlalu bermain api dalam memilih pasangan. Karena tema kita cinta dan agama, jangan terlalu bermain api dalam memilih pasangan. Cari yang satu agama supaya PR kita nggak banyak. Cari yang minimal baik kualitas agamanya supaya PR kita nggak banyak. Jangan sampai laki-laki berani mengatakan biarin saya yang dakwahin nanti. Karena kita tuh nggak punya kesempatan. Ustadz aja di rumah nggak dakwah, diceramahin sering, ceramah jarang gitu. Diceramahin di rumah sering, tapi kita jadi audiens, kita jadi jamaah, kita menikmati. Di luar kita jadi ustadz, kita ceramah, di rumah kita dengerin ceramahnya. Tapi kita nggak ceramah. Itu sikap laki-laki itu begitu. Jadi kalau misalnya dia dapat yang seperti itu, tenang, hidupnya nyaman karena dia agamanya sudah baik, minimal dia Islam, dia juga menutup aurat, sholatnya baik, itu udah tenang. Gak usah yang lain-lainnya, gak usah muluk-muluk pengen yang begini dan begitu gitu. Ada laki-laki, Ustadz tolong carikan saya dong jodoh, saya pengennya yang hafal Quran minimal 20 juz gitu. Saya tanya ke laki-lakinya, Mas juga hafal Quran? Enggak sih Ustadz. Emang berapa juz? Baru Iqra 3 Ustadz. Mas mundur gitu loh. Baru Iqra 3 nyari hafal Quran 20 juz.
nanti tahajud diimamin sama istrinya gitu. Ini jujur ya, kalau misalnya ada laki-laki nggak bisa baca Quran, dapat pasangan yang jago bahkan hafal Quran, habis Pak, habis laki-laki ini. Di rumah itu ditahsin sama istrinya. Coba bilang Bismillahirrahmanirrahim, ulang, bi-nya kurang tebel. Bismillah, Allahnya tarkik, jangan baca kayak gitu. Baca Al-Fatihah aja aham terus itu. Salah terus. Karena memang itu tabiatnya perempuan begitu. Perempuan belajar aja dikit, pulang ke suaminya ceramah itu. Ini nih yang di sini nih. Misalnya di sini punya suami nih, ceramah pulang rumah. Minimal kalau suaminya ada di sini juga, di motor disenggol. Dengar gak tadi kata Ustadz gitu. Itu tabiatnya perempuan gitu, nggak bisa dihilangkan. Dengar gak tadi kata Ustadz gitu. Kalau misalnya mau disindir suaminya, tanya ke Ustadz, Ustadz, gimana kalau ada suami yang begini tuh, nyindir. Kebetulan suami saya ada di sini Ustadz, nyindir sekalian gitu. Ini perempuan begitu. Jadi bayangkan kalau misalnya laki-laki tidak nyari yang agamanya itu sekufu sama dia, baik standar sama dia, pusing di rumah. Pasti diceramahin. Pusing. Coba bayangkan kalau misalnya ada seorang ustazah, suaminya bukan ustadz. Allah, di rumah kajian full. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Kajian. Capek. Makanya yang seperti itu kadang ustaz saja nyari pasangan yang biasa aja supaya apa, di rumah nggak dapat kajian gitu loh, nggak dapat ceramah. Kan repot nih, ustadznya mazhab Syafi'i, istrinya mazhab Hambali, di rumah fikih debat itu. Dalam Hambali begini, dalam Syafi'i begini, wah nggak ada rukun-rukunnya, nggak akan ada sakinah di sana. Maka itu yang satu agama aja pusing, apalagi antara Jumat dan Minggu ini. Pusing. Saya mau umroh sendirian. Gak bisa foto di depan Ka'bah berdua kan gitu ya. Ini kayak gini-gini kadang-kadang kalau yang satu agama saja bisa bermasalah dan susah mendapatkan nilai sakinah, bagaimana dengan yang berbeda? Makanya standar ini fazfar bidzatiddin, pilih yang bagus agamanya, tenang hidup kamu. Lihat Nabi bilang, taribat yadak itu maknanya kamu tenang, tentram hidup kamu kalau pilih yang sesuai dengan kriteria agamanya. Jadikan nomor satu itu. Jadikan itu sebagai prioritas. Kenapa? Lihat titik temunya dari dua kriteria ini apa coba? Agama. Itu titik temunya. Si perempuan nyari yang baik agama, laki-laki juga nyari yang baik agama kan gitu. Ketemu di situ. Tapi kalau nyari yang baik akhlak, baik harta, baik lain-lain belum tentu ketemu. Itulah kenapa Allah pertemukan Fir'aun dengan istrinya. Ya. Karena memang Allah pengen menguji dari sisi yang lain gitu. Allah kasih ujian dari sisi yang lain. Maka kita jangan cari masalah gitu. Jangan main api dalam masalah seperti ini. Apalagi pernikahan itu adalah hubungan yang seumur hidup. Yang memang dia 24 jam akan beribadah di situ. Dan kita harus hati-hati di dalam memilih partner. Perempuan harus hati-hati memilih imam. Ya. Imam juga harus hati-hati memilih makmum. Hati-hati. Jangan laki-laki mencari istri yang mau jadi imam. Ya. Perempuan nyari suami yang mau menjadi makmum. Salah ini. Kaidah-kaidah seperti ini yang bikin kadang-kadang orang malas menikah gitu. Orang jadi khawatir gitu, dia sebenarnya nikah tuh udah pas atau belum, pantas atau belum, mampu atau belum dari sisi ini gitu. Padahal dari sisi agamanya silahkan. Ada janji dari Nabi kita SAW. Ada 3 golongan yang memang Allah langsung yang jamin dia. Salah satu golongannya adalah seorang mukmin yuridul afaf, an-nakih yuridul afaf. Orang yang mau nikah, yang dia cari adalah menjaga kehormatan dirinya. Jadi dia nikah karena menjaga kehormatan diri. Dia takut jatuh kepada perzinahan, dia nikah. Meskipun gak punya apa-apa, Allah yang jamin. Allah yang jamin. Ini bukan soal, oh berarti harus nikahin yang miskin. Bukan. Kalau dapat yang kaya, bonus. Laki-laki dapat yang semuanya dapat, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Misalnya laki-laki biasa aja, tapi dapat wanita yang cantik fisiknya, cantik hartanya, cantik nasabnya, cantik agamanya. Plus itu merupakan hadiah buat kamu, tapi itu termasuk azab bagi istrinya kan gitu. Diuji dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah itu. Bayangkan dia dapat istri yang masya Allah gitu, dapat suami yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan gitu. Atau sebaliknya, justru kalau suaminya yang mungkin dapat jadi masya Allah bagi istrinya, itu berarti kan hadiah juga, hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Maka teman-teman, soal cinta dan agama ini nggak bisa dipisah. Jadikan agama sebagai prioritas dalam urusan percintaan. Karena memang kriteria dalam menjalin hubungan itu dimulai dari kualitas agamanya yang baik. Jadi teman-teman yang sekarang sudah punya pacar itu berarti sudah ada di level siap menikah. Kalau belum siap menikah pasti nggak punya pacar. Saya sudah siap tapi nggak punya calon, Ustaz. Nasib.
mau diapain emang? Nggak, maksudnya berarti dia belum waktunya kan gitu ya, belum masanya, simpel aja. Orang akan dipertemukan sesuai dengan tokoh, alur dan latarnya. Alurnya sudah, latarnya sudah, tokohnya belum. Itu hidup. Tokohnya sudah, alurnya sudah, latarnya belum. Itu hidup begitu. Jadi memang kadang-kadang seperti itu. Dan pelan-pelan orang akan menemukan itu di waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Dia akan menemukan itu di waktu yang tepat, bukan cepat. Dan nikah itu bukan soal ibadah usia. Kalau fikih itu ada usia baligh dan lain-lain, menikah itu soal kesiapan dan ketepatan waktu. Jadi jangan, kamu udah 35 masa belum nikah, nggak usah dengerin. Karena bukan soal usia. Kamu nih usia udah sebegini kok belum nikah, nggak usah didengerin. Orang tua kamu nikahnya dulu usia begini kan orang tua bukan kita. Biasa aja. Kita lanjutkan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena nikah itu hukumnya apa? Pantas jomblo. Nikah hukumnya apa? Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Ini hukum nikah itu apa? Berarti belum siap nikah semua ini kayak gini nih. Jangan ngomong tentang sebenarnya saya udah siap nikah Ustaz, tapi nggak ada calonnya. Ditanya hukumnya nggak tahu. Kita harus paham hukum-hukum itu. Jadi buat apa antum menjalin pernikahan kalau nggak paham? Nikah itu hukumnya kurang lebih kalau bisa dibagi ada 4. Bismillah. Ada berapa tadi? Apa yang ada berapa? Ada yang 4 apa? Hukum nikah. Hukum nikah itu kurang lebih dibagi 4 secara garis besar. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Yang pertama hukumnya wajib. Wajib itu apa? Kalau dia dari posisi sudah siap finansial, sudah siap mental, itu wajib. Finansial udah siap, mental udah siap, masuk sabda Nabi SAW. Kita aja hadis tentang ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau udah ada di posisi siap nikah. Siap finansial, siap mental. Itu harus dipersiapkan. Finansial itu maksudnya apa? Punya pemasukan rutin, gak mesti besar, yang penting ada. Makanya saya tidak pernah mengatakan dia harus punya gaji tetap, tapi tetap mencari pemasukan itu sendiri. Yang pertama itu wajib hukumnya. Kalau udah ada di posisi ini silakan. Makanya saya bilang kenapa orang yang punya pacar itu seolah-olah ada di posisi ini. Karena memang dia seolah-olah merasa siap punya pasangan gitu. Kalau belum siap jangan. Yang kedua hukumnya sunnah. Kapan sunnah? Sunnah itu ketika sudah siap secara finansial, namun secara mental belum. Dia belum pengen nikah gitu. Padahal secara finansial udah cukup, udah segala macam, usia udah pas, tapi dia belum pengen nikah. Ini hukumnya sunnah. Jangan paksa dia, biarin aja dia mau menjalankan yang sesuai dengan kesiapan dia. Yang ketiga hukumnya makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Makruh apa? Pengen doang, padahal nggak siap-siap amat. Tadi ditanya hukum nggak tahu, diam tapi pengen nikah, itu makruh sebenarnya. Makruh. Ditanya rukun nikah, tahu dan ntar juga dibahas sama KUA gitu kan. Nah itu belum siap berarti. Dan siap itu dua-duanya, bukan salah satunya. Ya. Yang terakhir adalah hukumnya haram. Nikah bisa haram hukumnya. Kapan haram? Ketika kita menikah bukan karena tujuan ibadah, dan kita belum siap sama sekali. Tidak siap mental, tidak siap finansial, tidak siap secara keilmuan. Haram bagi dia menikah karena dia akan mencoreng nilai agama di dalam pernikahannya. Dia akan menzolimi orang lain dalam pernikahannya. Dia nikah belum punya pekerjaan, nggak mau kerja, malas, emang belum siap, egois dan lain-lain. Ini haram. Karena dia akan menzolimi orang lain dalam hubungan tersebut. Jadi jangan terlalu bermudah-mudahan dalam permasalahan seperti ini teman-teman sekalian. Karena memang hukumnya panjang. Saya itu, ini cerita pribadi, enggak ceritain orang. Saya pribadi itu pengen punya keinginan nikah usia 20 tahun. Setelah 20 tahun saya masuk kuliah, belajar hukum fikih, kitab fikih dan selainnya. Langsung saya bilang, enggak sekarang. Enggak sekarang. Saya belum siap. Terus mundur, ngobrol-ngobrol segala macam, dapat ilmu dan seterusnya. Sampai ada titik siap, saya enggak lagi mikirin usia. Yang saya pikirin, saya sudah siap, maka saya harus menikah. Dan kesiapan itu ada pada lisan si anak yang mau menikah, bukan lisan orang tuanya. Kalau anak bilang sudah siap, dan orang tua bilang memang sudah mantap, usianya sudah cukup, semuanya sudah pas menurut orang tuanya, nikah. Kalau tidak maka jangan terlalu memaksakan. Kadang-kadang ngebet mentang-mentang dapatnya yang bagus, Masya Allah, ngebet gitu. Nggak dipertimbangkan lagi. Ini yang membuat pada akhirnya usia-usia itu jadi sebentar gitu. Dan ini kasus-kasus seperti ini terjadi gitu. Misalnya branding agama tiba-tiba berapa tahun cerai gara-gara ketahuan tidak sesuai dan seterusnya. Ini
Ini berarti kadang-kadang memang menjadi permasalahan banyak orang. Apalagi soal status halal dan haram pernikahan dan sah tidaknya pernikahan. Kriteria pertama tuh agama. Kriteria pertama agama. Makanya nanti di KUA yang ditanyakan agama dulu yang ditulis tuh. Agamanya dulu sama, baru. Kalau kita tidak bisa menjamin orang masuk ke dalam agama kita, fokus perbaiki agama kita dulu. Soal nanti bisa memberikan bonus dan value buat orang lain, alhamdulillah. Ya, yang pasti Allah SWT akan berikan seseorang yang paling pas dan tepat buat kita. Nah, saya tidak banyak menyinggung tentang hukum-hukum seperti itu karena memang kejadiannya bukan soal pacaran, tapi menikah beda agama ini. Jujur saya miris mendengar menikah beda agama gitu. Kok bisa? Ya, bagaimana nasib usia pernikahan yang panjang itu di atas hubungan yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT. Dan ini bernilai dosa seumur hidupnya gitu. Dan perkara-perkara seperti ini itu termasuk zina. Zina itu dibagi-bagi. Teman-teman tahu zina itu ada banyak, bukan cuma zina bersetubuh. Bahkan hati pun bisa berzina. Kata Nabi SAW, fazinal ain an-nazar. Zinanya mata itu memandang. Wa zinal uzun as-sama'. Telinga itu zinanya mendengar. Wa zina al-lisan an-nutq. Zinanya mulut itu berbicara, menggombal, membuai, itu zina. Wa zinal qalb apa? Yashtahi. Dia punya keinginan, dia punya kecondongan, dia punya perasaan, itu zina di dalam hati. Saya nggak pernah pegangan Ustaz, tapi kita saling jaga, saling suka, itu zina juga. Ada yang kayak gitu? Kita hubungannya tanpa status Ustaz. HTS. Hubungan tanpa sah. Haram kan? Hubungan tanpa sah berarti haram. Jadi hubungan tanpa status ini nggak boleh. Meskipun tidak ada ikatan hubungan, maka tidak boleh. Kadang-kadang yang lebih aneh, yang tidak ada statusnya malah saling jaga itu. Saling jaga hati, saling ngarahin, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Apa haknya gitu? Makanya seperti ini janganlah dibiasakan itu. Apalagi yang melakukan ini kaum muslimin. Saya ngomong sama kaum muslimin, janganlah melakukan yang seperti itu. Karena memang kaidahnya di sini, zina hati itu punya perasaan lebih. Maka jangan punya perasaan kepada sesuatu yang haram. Jangan punya perasaan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu tidak melarang cinta. Islam itu tidak melarang cinta. Tapi Islam melarang cinta berlabuh kepada hati yang salah. Islam melarang cinta berlabuh pada hati yang salah. Islam itu tidak melarang kita menumbuhkan cinta kepada siapapun. Tapi cinta melarang kita ada cinta yang tumbuh di tanah di luar Islam. Itu yang bahaya. Maka cinta bisa menjadi fitrah tatkala sesuai dengan iman, dan cinta bisa menjadi fitnah tatkala tidak sejalan dengan iman. Maka yang seperti ini harus dipahami teman-teman sekalian. Lebih baik hidup tanpa cinta daripada cinta mematikan imanmu. Daripada iman itu kita korbankan dan kita matikan, itu merusak semuanya. Lebih baik kita tidak jatuh cinta kepada siapapun kalau itu membuat cinta itu menggerogoti iman kita di dalam hati. Karena itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Saya pernah bilang sama istri itu, kamu adalah orang keempat yang saya cintai. Kaget gak kira-kira dibilang orang keempat? Ya, orang langsung trust issue itu. Dibilang keempat. Saya bilang yang pertama Allah. Yang kedua Rasul, ketiga ibu bapak saya. Yang keempat baru kamu. Laki-laki itu tidak bilang kamulah separuh jiwaku, tanpa kamu aku sesak nafas gitu. Ya. Semua akan pret pada waktunya. Semua akan pret pada waktunya. Coba bayangkan, kamu adalah separuh jiwaku, tanpamu aku tidak bisa hidup. Halah gitu loh. Yang kayak gini-gini tuh nggak mungkin. Maka yang seperti ini kita harus realistis memikirkan bahwa cinta pertama kita adalah Allah. Kalau ada sesuatu yang melanggar cinta kita kepada Allah, cari yang lain. Cari yang lain. Jangan cari masalah. Masalah ada aja nggak selesai-selesai, kita cari masalah. Masalah yang ada nih nggak beres-beres, kita cari masalah lagi. Cari yang jelas-jelas saja. Nah, mungkin yang seperti ini jadi pelajaran buat kita. Jangan bermain api. Jangan bermain api. Kita jangan terlalu menganggap mudah perkara-perkara seperti ini. Ya. Ini kaidah-kaidah yang seperti ini terjadi di zaman kita. Orang berbangga diri. Saya sebenarnya bukan nggak mau pisah sama dia, tapi saya terlalu cinta sama dia, misalnya gitu. Dan benar cinta itu tidak bisa dipaksa dalam hal masalah seperti itu. Jadi kalau dia cinta sama orang dan dia tidak bisa menilai orang ini nantinya kayak gimana, dia nggak bisa nilai. Yang penting dia cinta dulu sama orang tersebut. Nanti tinggal kita yang mengarahkan cinta sejalur dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita yang bawa cinta itu ke jalur yang lebih tepat daripada itu. Yang bisa mengendalikan itu cuma kita sendiri.
mau diceramain ustadz berapa kajian juga nggak denger. Tapi kalau diri kita yang punya keinginan, maka bisa menjadi lebih baik secara perlahan. Ya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan cinta untuk anugerah, bukan menjadikannya sebagai musibah. Nah. Ustadz, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit menggelitik hati saya. Apakah benar Ustadz, kalau kita menjaga cinta dengan cara syar'i, Allah akan menjaga hubungan tersebut? Masya Allah. Ini jawaban khusus yang sudah menikah ini. Allah itu menjaga hubungan karena memang first impressionnya bagus. Jadi awal mulai membangun itu dengan cara yang baik, maka akan berlabuh dengan cara yang baik. Kalau memulai dengan cara yang haram, maka akan berlabuh dengan nilai-nilai yang haram secara perlahan. Maka apapun yang dimulai dengan cara yang baik, itulah mengapa niat itu menjadi pertimbangan sebelum amal. Makanya kenapa innamal a'malu binniyat, karena memang amal itu akan menjadi baik kalau niat awalnya baik. Jadi kalau kita pengen menjalin hubungan karena niat yang baik, maka pernikahannya juga akan baik. Karena memang amal digantungi pada niat yang baik. Saya, ini cerita pribadi, saya dulu sebelum menikah minta nasihat sama teman-teman. Dan teman-teman yang saya minta nasihat adalah mereka yang punya kapasitas menurut saya untuk nasihatin. Secara pengalaman dan secara keilmuan. Singkat, ada satu teman saya, hafizahullah, semoga Allah jaga dia. Dia nasihatin saya. Dia bilangnya singkat sebenarnya, dia cuma bilang gini, jangan memulai pernikahan yang suci dengan hubungan yang tidak suci. Jangan memulai hubungan yang halal, hubungan yang bernilai ibadah, kecuali dengan cara-cara yang Allah halalkan. Karena ketika kita memulai sesuatu dengan cara yang haram, maka endingnya juga akan berlabuh pada nilai-nilai keharaman. Kalau kita memulai dengan cara yang baik, maka akan berjalan dengan cara-cara yang baik yang Allah siapkan buat kita. Dia cuma bilang, pokoknya jangan lakukan hal yang haram di awal, kalau nggak mau nanti ujungnya adalah hal-hal yang berbau haram. Mulai sesuatu dengan cara yang baik, akan berakhir dengan cara yang baik. Itu nasihat teman saya. Dia bilang begitu. Saya langsung bilang, ini nasihat akan saya pegang sampai kapanpun. Dan ternyata nasihat ini betul. Apa-apa yang kita mulai dengan niat yang baik akan berjalan dengan sangat baik. Akan berlabuh dengan sangat baik. Jadi teman-teman, kalau niat nikahnya karena sudah kelamaan pacaran, jangan. Saya udah 7 tahun Ustaz pacaran, sekarang saya mau nikah gitu. Jangan, karena itu niatnya salah. Kalau niat ingin memperbaiki diri, putus dulu sebentar lalu dipertemukan oleh Allah di pernikahan, maka boleh. Gak ada masalah, karena caranya baik, di-upgrade. Kalau tidak, maka jangan terlalu memaksakan. Nanti di tengah-tengah akan banyak sekali hal-hal yang membuat kita ragu sama orang yang kita pilih itu. Nah itu hati-hati. Ada yang di sini pacarannya lebih dari 5 tahun gak? Lebih dari 5 tahun pacaran sama dia gak putus-putus gitu. Masya Allah. Lanjutkan ke pernikahan. Kalau tidak, maka jangan sia-siakan kesempatan di dunia ini gitu. Ada orang yang bunuh diri karena cinta kan? Ada orang yang bunuh diri gara-gara gagal nikah kan? Ada orang gagal bunuh diri gara-gara tidak diterima cintanya kan? Cinta sudah membunuh banyak orang, maka jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Sudah, putuskan, pilih yang serius. Kalau tidak, suruh dia serius. Suruh dia serius. Laki-laki itu kalau tidak serius, pasti nggak akan ngajak ke hubungan yang serius. Kalau dia serius, pasti bawa ke jalan yang benar. Laki-laki tipenya kalau misal dia belum percaya, pasti diajak pacaran lama. Tapi kalau dia serius, langsung dilamar dan nikahin. Saya ngomong kan saya laki-laki. Karena laki-laki itu kalau serius, dia langsung to the point. Ini orang emang paling cocok, udah langsung. Tapi kalau misalnya dia nggak serius sama orang ini, dia akan namanya tester dulu. Test drive tadi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun diputusin, dia bilang saya tidak cocok. 5 tahun baru ngomong tidak cocok. Makanya berbahagialah orang yang menikah dan mantannya tidak hadir. Bukan karena memang nggak hadir di pernikahan, tapi karena nggak punya mantan. Orang zaman sekarang susah. Ya. Baru umur 17, mantannya 15. Ya Allah. Saya bilang, saya aja satu-satunya putus yang pernah saya alami adalah putus ari-ari pas lahir itu. Nggak pernah saya diputusin. Kok dia umur baru 17, mantan 15 dong. Berarti 2 tahun kosongnya itu. 2 tahun kosongnya loh. Berarti dari dia brojol, dijodohin langsung tuh. Dan ini terjadi gitu. Ada orang berbangga-bangga, saya sih mantan 30. Saya sih mantan 40. Kan kelihatan sekali pasarannya gitu. Saya selalu bilang bahwa pacaran penyebab pasaran. Terima nggak terima telan deh. Ya, pacaran sebab pasaran. Kalau tidak, lanjutkan. Cari hubungan-hubungan yang jelas saja. Ya jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan perkara ini. Nah, wallahu alam. Jadi kalau pengen hubungannya baik, mulai dengan cara yang baik.
Kalau cara yang buruk tidak akan berakhir dengan cara yang baik. Allah nggak mungkin ridho dengan cara yang haram. Misalnya nyolong duit terus buat umroh. Gimana kira-kira? Kita nyolong duitnya dipakai buat umroh. Gimana? Kita pengen beribadah, berlabuh di di kapal yang penuh dengan pahala, ini pernikahan. Dimulai dengan cara yang haram. Nggak mungkin berlabuh di atas jalan yang halal gitu. Jadi kita harus mulai dengan cara-cara yang halal itu. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas ilmunya hari ini. Kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Mungkin akan dibatasi 2 penanya aja, dari perempuan 1 dan laki-laki 1 ya, karena sudah lewat asar. Boleh yang mau bertanya angkat tangan, Kak? 1 dari laki-laki. Oke, ada 1. Oke, terima kasih. Mas Alif boleh bantu? Dari yang laki-laki dulu boleh. Ini Kak yang deket tembok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalin Pak Ustadz, nama saya Adi. Ada pertanyaan sedikit Pak Ustadz. Saya punya keinginan menikah sederhana, nikah di KUA dan tidak pesta, tapi tetap maharnya yang tidak merendahkan wanita tersebut. Apakah ada doa atau niat khusus ya Pak Ustadz untuk hal tersebut? Kebetulan sebentar lagi mau ibadah ke tanah suci, karena di tengah riuhnya tepuk sakinah, saya juga mau ngerasain tepuk sakinah di KUA Pak Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, yang lebih baik daripada berpasangan itu adalah fikih nikah. Dan itu harus diajarkan, bukan berpasangan ngapain? Orang yang sudah tepuk sakinah belum tentu hubungannya sakinah mawaddah warahmah itu. Bahkan orang tua kita tidak tepuk sakinah dulu pas nikah, menghasilkan kita yang masya Allah gitu. Itu 1 ya. Saya baru mukadimah. Tapi pertanyaan tadi, saya kenapa tersenyum itu karena kenapa kebutuhan banyak orang itu satu gitu arahnya. Anak-anak generasi sekarang itu menginginkan memang pernikahan yang simpel, sederhana, kalau bisa di KUA nggak apa-apa dan seterusnya. Ini keinginan begitu banyak orang. Begitu banyak orang. Gini ya, kadang-kadang dalam satu ibadah yang harus kita lihat itu bukan hanya maslahat, tapi mudarat juga. Maslahat itu harus diambil ketika tidak ada mudarat. Tapi kalau mudaratnya besar, maka dikedepankan menghindarkan mudarat meskipun kita harus korbankan maslahat. Itu kaidah usul fiqh. Sehingga kalau misalnya ada mudarat yang jauh lebih besar, ya misalnya nanti jadi fitnah dan lain-lain dan seterusnya, turunkan ego kita. Biarkan maslahat yang lain yang kita jalankan. Itu 1. Kenapa saya bilang begitu? Kadang-kadang anak punya keinginan begini, orang tua punya keinginan begitu, ya enggak? Saya misalnya pengen nikah di KUA, tapi orang tua pengennya nikahnya di sana, di sini, di situ, dan seterusnya. Misalnya begitu. Nah, di posisi ini, kalau tidak bisa dikomunikasikan, maka ego yang harus direndahkan. Kalau orang tua sudah ridho, semua udah restu, alhamdulillah, lanjutkan. Nanti ketika tepuk sakinah pelan-pelan aja gitu. Itu pelan-pelan aja, jangan berbunyi. Ya, kalau emang disuruh gitu. Kalau misalnya disuruh datang buat tepuk sakinah, bilang saya ada urusan gitu aja. Aman. Buat urusan supaya tidak aneh-aneh begitu. Jadi maksud saya kalau misalnya memang seperti itu, silahkan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, dan semoga Allah berkahi di hari-hari tersebut. Jadi nasihat saya bukan cuma soal doa. Nasihat saya adalah di hari-hari yang tersisa menuju waktu tersebut, belajarlah begitu banyak ketertinggalan yang kita tinggalkan. Contoh, daripada ngafalin, lebih baik ngafalin rukunnya apa, hak kewajiban suami dan istri itu apa, hak yang membuat jatuh talak itu apa, itu dipelajari tuh. Jadi makanya kalau ada di KUA itu sebenarnya ada namanya bimbingan kawin namanya. Tapi sebenarnya tidak dijabarkan seperti itu. Minimal kita belajar dulu sendiri. Ya, misalnya ada teman yang mau nikah, saya misalnya punya orang yang nanya kasih wasiat pernikahan. Saya nggak mau capek, saya kasih aja buku, baca buku ini supaya dia belajar. Tapi kalau dia nggak mau, kalau dia nggak mau belajar, berarti dia memang tidak ada keinginan tahu tentang ilmu-ilmu tersebut. Ini PR nih. Yang pertama, belajar dulu tentang rukun, hak dan kewajiban, batasan-batasan dalam pernikahan, bagaimana tanggung jawab suami, apa saja yang dipertanggungjawabkan, itu harus dipelajari. Jangan begitu baru nikah, ditanya ini, nggak tahu sih, belum belajar. Harus belajar dulu, itu PR, itu bekal lebih penting daripada isi rekening. Karena memang isi rekening yang banyak bisa habis kalau tidak tahu PR ini.
Dia akan melanggar banyak syariat asal dia tahu dulu basic-basic ilmu ini. Minimal itu, sangat-sangat minimal. Maka saya sarankan buat teman-teman yang mau menikah, minimal ketertinggalan dikejar dalam waktu-waktu yang singkat ini. Jadi sekarang prioritasnya adalah buka tentang fikih-fikih yang berkaitan dengan itu. Kalau memang belum ada pasangan, belajar fikih toharoh dulu. Toharoh, sholat, gitu loh. Itu pelajari dulu, baru nanti loncat. Makanya kalau buka buku fikih kan munculnya toharoh dulu, baru kitab nikah. Bukan langsung tiba-tiba loncat aja ke kitab nikah. Belajar dulu dari awal. Caranya satu-satu kita lihat, kita runut supaya nanti semuanya berjalan dengan baik. Itu yang saya harapkan. Nanti kalau misalnya mau nikah dengan cara apapun, itu tidak dibahas dalam syariat. Yang penting harus ada walimah. Dan walimah itu tidak disebutkan dalam Islam harus begini dan begitu, nggak mesti. Yang penting ada makan-makan. Apa kata Nabi SAW nasihati Abdurrahman bin Auf? Apa kata Nabi SAW? Aulim walau bisyah. Adakan walimah meskipun motong seekor kambing saja. Ini syarat, ini sunnahnya muakkadah dalam hukum fikih. Maka walimah ini harus ada, diofisialkan. Jangan kayak sekarang, hamil ofisial, nikah ngumpet-ngumpet gitu. Nikah diofisialkan, kalau hamil ngumpet-ngumpet gak apa-apa. Ini kadang kebalik, begitu hamil speak up gitu. Begitu ini speak up, zinanya mengumpet. Kalau hamil speak up. Gitu, kadang-kadang terbalik, Islam itu ofisialkan pernikahan. Itu yang tadi saya bilang mudarat. Masyarakat harus tahu. Minimal aparat-aparat setempat itu tahu supaya nanti tidak menjadi fitnah di lingkungan. Tiba-tiba pulang bawa cewek misalnya. Pulang bawa ini kan kaget. Harus diofisialkan. Itu hukum asalnya syariat. Jadi saya titip pesan buat teman-teman Gen Z ini. Boleh nikah private, tapi harus diofisialkan. Terserah gimana caranya. Silakan nikah private, tapi ofisialkan. Baik dari konten video, foto, apa. Sebarkan tetap. Meskipun acaranya tidak besar-besaran. Karena memang nikah itu hukum asalnya harus diofisialkan. Orang harus tahu sudah menikah. Supaya tidak menjadi fitnah. Mau kecil-kecilan tuh nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Yang penting ofisialnya, jangan ngumpet-ngumpet nikahnya. Ya, karena itu akan menjadi fitnah di tengah-tengah umat. Nah, ini kaidah teman-teman. Lamaran sembunyikan. Nikah ofisialkan. Nanti pencapaian setelah menikah sembunyikan. Paham ya? Ini rumus hidup bahagia nih. Lamaran sembunyikan. Nikah ofisialkan, lalu kebahagiaan setelah menikah sembunyikan. Jangan diputer-puter. Itu hidup bahagia insya Allah. Ya. Kadang lamar diofisialkan, masih ada kesempatan untuk ditikung. Diambil orang nanti baru nangis. Ya. Nikah disembunyikan, ini jadi fitnah. Ya. Begitu juga nanti kasus-kasus kebahagiaan setelah nikah jangan diofisialkan, sembunyikan. Biar rasakan berdua saja, nggak usah dibawa-bawa keluar. Orang nggak perlu merasakan kebahagiaan yang sama kita. Biarin kita aja yang merasakan. Kadang banyak orang-orang hasad di luar sana. Sehingga mereka tidak terima kebahagiaan orang. Itu nasihat saya. Adapun doa, mulai tadi belajarlah tentang hukum-hukum. Kalau doa-doa yang lain insya Allah masnya tahu lah ya. Doa-doa yang lain insya Allah faham, gak usah diajarin. Tapi doa-doa itu yang harus pelajarin. Mau tidur bismika Allahumma amut, jangan lupa. Kan gitu. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu aja yang diingat. Kelebihannya nggak ada. Jadi doa-doa yang basic seperti ini silahkan. Tapi di hari-hari menanti itu ada satu doa yang saya sampaikan. Hari-hari menanti pernikahan ada satu doa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu dan aku memohon kepadamu cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan berikanlah aku amalan-amalan yang mendatangkan cintamu ya Allah. Ini doa yang dalam. Persiapkan itu dengan doa ini. Ya, nanti kita boleh japri mas buat doa ini ya. Nanti saya sampaikan doanya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi PR yang luar biasa ke depannya. Semoga yang sudah siap nikah Allah pertemukan, yang belum siap Allah fokuskan, yang memang lagi banyak urusan Allah selesaikan. Udah hidup itu masing-masing, gak usah terlalu fokus sama kanan dan kiri. Gak usah terlalu banyak mau dengan apa yang Allah takdirkan untuk orang lain. Ya, jadi fokus sama apa yang sedang Allah amanahkan itu jauh lebih tenang buat kita. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Tepuk sakinah usah dihafalin mas. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari perempuan, boleh dioper Kak mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan tadi Ustadz berkata bahwa kalau kita seorang perempuan ingin melihat kualitas laki-laki itu kan dilihat bagaimana hubungan dia dengan seorang ibunya.
Nah, di sini saya ingin bertanya hubungannya itu seperti apa Ustadz? Karena saya pernah melihat ada seorang laki-laki yang hubungannya dengan orang tuanya itu cukup baik, yang dia tuh nurut sama orang tuanya, kemudian dia menikah, tapi laki-lakinya ini tuh memprioritaskan orang tuanya gitu, sedangkan istrinya tuh di nomor dua kan gitu loh Ustadz. Jadi hubungan laki-laki dengan hubungan dengan ibu itu seperti apa yang kita lihat? Itu aja sudah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasihat pertama, buka YouTube, cari kajian milenial, buka judulnya Pejuang KUA, dan satu lagi adalah Antara Bidadari dan Surgaku. Ada 2 judul itu di kajian milenial, tonton kajiannya. Itu sudah ada rekamannya, buka YouTube, cari kajian milenial, di situ ada rekamannya, judulnya Pejuang KUA dan Antara Bidadari dan Surgaku. Itu sudah dijabarkan tentang bagaimana interaksi anak dengan ibunya sebelum dan setelah menikah. Ya, saya tidak mau mengulang lagi karena memang apa yang sudah disampaikan di situ insya Allah lengkap. Ya, jadi buka dulu di sana, cek di sana. Nasihat saya yang kedua, jadilah wanita yang tidak pernah mengatakan bahwa aku dan ibumu itu harus diperlakukan sama. Jadilah wanita yang tidak mengatakan aku dan ibumu harus diperlakukan sama. Jangan mengatakan demikian. Kamu bidadariku, dia surgaku. Ibuku itu surgaku, kamu itu bidadariku. Semua punya porsinya masing-masing. Jadi jangan katakan bahwasanya kalau sudah menikah saya prioritas kamu, jangan selalu ibu kamu. Jangan begitu, semua ada porsinya. Dan laki-laki yang faham agama, laki-laki yang jelas tahu bagaimana caranya menjadi suami, dia akan tahu porsi yang terbaik untuk itu bagaimana. Dari semua hal, baik dari rasa, interaksi, finansial dan seterusnya, dia tahu gimana caranya. Karena memang kalau misalnya istri dan ibu pengen disetarakan, maka tidak ada yang namanya pernikahan. Justru pernikahan itu membuat adanya porsi. Ini buat ibu, ini buat istri. Jangan pengen, kamu sih memprioritaskan ibu kamu terus, kamu nggak tahu dia surganya. Ya, laki-laki harus terus mengejar surganya sampai mati. Siapa yang mati? Dia yang mati, bukan ibunya. Sampai dia, si laki-laki itu yang mati, dia harus prioritaskan ibunya. Kedua, istrinya iya, tapi jangan membebani laki-laki itu dengan seolah-olah kamu itu harus porsinya sama semuanya. Kita ini tidak bisa membagi porsi itu dalam satu waktu. Memang secara fitrah tidak akan ada yang namanya adil itu sama, nggak mungkin. Adil itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan porsinya. Itu disebut al-adalah. Makanya zalim dalam definisi adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdhi'ihi. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu di luar porsinya, itu zalim. Tapi kalau wad'u syai'in fi mawdhi'ihi itu adil, meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Maka yang seperti ini jadi PR kita semua ya perempuan, jangan nanti mencari pasangan yang ingin selalu memprioritaskan kamu sebagai istrinya, tapi kamu bantu dia untuk berbakti sama ibunya. Jadilah perempuan yang bantu dia bakti sama ibunya. Dia lupa ingetin, kamu harus bakti sama ibu kamu. Begitu. Karena memang tanggung jawab si anak itu masih harus kepada orang tuanya. Adapun istri pindah ke suaminya gitu loh. Dia harus bakti kepada suaminya. Harus disupport suami untuk berbakti kepada ibunya. Saya selalu sampaikan di dalam majelis-majelis itu. Perempuan kalau dia membantu laki-laki untuk berbakti sama orang tuanya, dia salihah. Karena dia tahu, dia dapat ridho suaminya surga, suami dapat ridho ibunya dan surga. Dua-duanya di surga. Jangan justru jadi saingan sama ibu itu. Kadang-kadang pasangan itu malah merasa saingan sama mertuanya. Nggak boleh seperti itu. Nah kalau misalnya ada kejadian seperti itu, mungkin suaminya yang bersikapnya terlalu tidak sesuai dengan porsinya. Mungkin dia mungkin tidak bersikap sesuai porsinya, atau perempuan itu ingin selalu diprioritaskan. Karena laki-laki itu akan selalu hidup di antara 3 wanita. 1 wanita aja pusing malahnya. Ini 3. Siapa 3? Istrinya, ibunya, berikutnya anak perempuannya. Yang nomor 4 belum disebutin, mertuanya. Adam, ibu sama istrinya Adam, mertuanya ngoceh. Kan gitu. Kadang-kadang yang seperti ini porsinya nggak jelas ini. Dan 4 wanita ini menuntut hak yang sama kepada laki-laki itu. Kasihan laki-laki. Kasihan dia. Dia harus menanggung 4 porsi yang sama untuk ini semua. Itulah kenapa wanita harus bakti sama dia, karena di kepala dia ada 4 tanggung jawab. Dia harus tanggung jawab pada 4 ini. Dia harus sesuaikan 4-4-nya. Surga dan neraka itu ada pada tarbiyahnya, bayangin. Jadi kalau kenapa Islam menyuruhnya istri saja berbakti sama suami, karena di kepalanya ada 4 tanggung jawab antara surga dan neraka di kepalanya. Jadi kalau ingin dimengerti, mengerti dulu pola tanggung jawab laki-laki. Ya, jadi itu nonton kajian itu. Semua teman-teman yang belum pernah nonton, ini pertama kali kajian di sini, nggak apa-apa. Cek videonya, nonton di sana. Cek bagaimana penjelasan itu dari awal sampai akhir.
kalau misalnya ada yang salah dari yang berbicara, dia banyak dosanya emang yang bicara itu. Yang bicara banyak dosanya, bodoh juga, ilmunya dikit. Semoga Allah ampuni. Barakallah. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Mau diingetin, jadi YouTube channel dari Kajian Milenial itu di @kajian_milenial text mention. Nah, kalau pembahasan tentang surgaku dan bidadariku itu ada 1 tahun yang lalu Ustadz ya? Setahun yang lalu. Iya, 1 tahun yang lalu, dan juga pejuang KUA. Jadi memang materi-materi yang Ustadz berikan di Kajian Milenial ini berkesinambungan semua Kak. Jadi bisa kita tonton dari sebelumnya sampai yang sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, kajian hari ini telah selesai. Nggak kerasa waktunya udah melewati asar. Setelah ini kita akan sholat berjamaah bersama-sama. Jadi yang belum berwudu bisa segera berwudu. Lalu kita bisa sholat berjamaah bersama. Sebelum itu kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Melia Baskarani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.